mengusir wanita udik itu dan membawa orang baru, akhirnya aku bisa merasakan manisnya hidup. Malam itu, persis di hari di mana tinta pada surat cerai, mereka belum sepenuhnya mengering, ibu mertua dan mantan suaminya menggelar pesta perayaan perceraian yang sangat meriah bersama istri barunya di sebuah restoran seafood mewah berkapasitas 120 kursi milik mereka di Jakarta. Sambil memegang lebih dari 50 kartu kredit, mereka membeli tas branded, membuka botol-botol wine impor premium, dan menertawakan saya. Namun, dalam mimpi paling liar pun mereka tidak akan pernah menyangka, restoran mewah yang selama 10 tahun mereka kelola dan anggap sebagai milik mereka sendiri itu, sebenarnya adalah atas nama menantu perempuan yang baru saja mereka usir. Bagaimana nasib menantu yang selama 10 tahun dipekerjakan seperti budak, dihina, dan direndahkan ini setelah bercerai? Sebelum memulai kisah ini, mohon subscribe dan like, serta beritahu dari kota mana Anda menyimak cerita ini di kolom komentar. Semoga hal-hal baik selalu menyertai Anda semua. Di malam saat berkas perceraian resmi didaftarkan, Sari menatap layar ponselnya dan membaca sebuah pesan singkat yang dingin dari ibu mertuanya, Ibu Hartini. Isinya menyuruhnya datang ke restoran jam 6 sore ini, dengan nada seolah menyuruhnya untuk memberikan salam perpisahan terakhir. Sari mematikan layar ponselnya, menghela napas panjang, dan merasakan ujung jari-jarinya menjadi dingin. Pukul 17.50, Sari berdiri di depan papan nama restoran seafood raksasa yang sudah 10 tahun ini ia lihat setiap hari. Area parkir sudah dipenuhi mobil-mobil sedan mewah, dan ada atmosfer aneh yang mengudara. Saat ia mendorong pintu masuk, ruang VIP berkapasitas 120 kursi, yang dipenuhi tamu langsung terhampar di depan matanya. Suara tawa dan dentingan gelas beradu menusuk telinganya. Karangan bunga berjejer di setiap pintu, dengan pita merah bertuliskan ucapan selamat yang berkibar. Sari berjalan perlahan ke dalam, merasakan tatapan mata yang satu per satu mulai tertuju padanya. Suara bisik-bisik yang awalnya mereda tiba-tiba, membesar seperti ombak, namun Sari mempertahankan ekspresi datarnya, menatap lurus ke depan, dan terus melangkah. Ibu mertuanya, Hartini, berdiri di dekat mimbar sambil melambaikan tangan dengan gaya berlebihan dan berteriak lantang. Sari, kesini. Aku sudah menyiapkan kursi khusus untukmu, maju ke depan. Hartini menunjuk sebuah meja di barisan paling depan, persis di sebelah meja pengantin baru, posisi di mana semua mata di ruangan itu akan tertuju padanya. Sari berjalan ke kursi itu, duduk dengan tenang tanpa bersandar, punggungnya tegak lurus. Hartini mengenakan kebaya brokat merah muda yang sangat mencolok, dengan kalung emas tebal melingkar di lehernya. 10 jarinya dihiasi cincin batu permata, dan anting-anting berlian berukuran besar di telinganya berkilauan tertimpa cahaya lampu. Ia mengambil mikrofon, naik ke atas mimbar, tertawa, terbahak-bahak, dan menatap seluruh ruangan dengan ekspresi sangat puas. Terima kasih banyak kepada Anda semua yang sudah meluangkan waktu berharga untuk hadir. Malam ini, keluarga kami kedatangan anggota baru, dan saya menggelar pesta besar ini untuk memperkenalkan menantu baru saya, Rina, kepada kalian semua. Suara tepuk tangan pecah seperti guntur memenuhi ruangan V, orang-orang serentak bertepuk tangan dan bersorak-sorai. Hartini mengangguk puas dan melanjutkan ucapannya. Era menantu lama sudah benar-benar berakhir. Mulai sekarang, keluarga kita akan memulai awal yang baru, menjadi lebih makmur dan semakin sukses. Sari duduk, diam tanpa bergerak sedikitpun. Tangannya bertumpu rapi di atas pangkuannya. Tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya, ia hanya menatap kosong ke depan. Namun, ketenangannya itu justru menciptakan atmosfer berat yang aneh, membuat beberapa orang meliriknya dengan perasaan tidak nyaman. Menantu baru, Rina, yang mengenakan gaun merah muda pastel, berdiri dari kursinya, dan menunduk tersipu malu. Orang-orang kembali bertepuk tangan dan bersorak. Putranya, Bima, berdiri di samping mimbar dengan setelan jas rapi. Ia merapikan dasinya, mengambil mikrofon dari ibunya. Wajahnya memancarkan rasa percaya diri yang meluap-luap, dan dengan senyum kemenangan ia mulai berbicara. Hadirin sekalian, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Anda malam ini. Restoran ini, dari awal sampai akhir, adalah hasil keringat saya sendiri. Berkat kerja keras siang dan malam selama 10 tahun, restoran ini bisa menjadi sebesar ini. Itu semua kebohongan besar, tetapi Sari hanya sedikit mengencangkan cengkeraman ujung jarinya saat mendengarnya. Ekspresinya tetap setenang air. Bima terus membual, mengatakan bahwa ia berencana untuk memperluas restoran, membuka cabang baru, dan menjadikannya bisnis franchise. Suara tepuk tangan kembali bergemuruh. Orang-orang mengangguk setuju pada ucapan Bima, beberapa berteriak memujinya hebat, dan yang lain berdecak kagum atas kesuksesannya.
Makanan mulai dihidangkan. Kepiting King Alaska, lobster mutiara ukuran besar, yang masih mengepul, dan ikan bakar premium disajikan di setiap meja. Aroma sedap yang menggugah selera memenuhi ruangan. Minuman keras seperti wine impor, champagne, dan whisky premium tersedia di setiap meja. Hartini berkeliling dari meja ke meja, menuangkan minuman untuk para tamu secara langsung, dan tertawa. Terbahak-bahak, panggilan Nyonya Bos terdengar dari sana-sini, dan setiap kali mendengarnya, ia membusungkan dadanya lebih tegap. Di meja Sari, tidak ada satu pun orang yang mengajaknya bicara. Orang-orang di sebelahnya hanya melirik, namun tidak ada yang mencoba memulai percakapan. Sari mengangkat gelas air putih di depannya, menyesapnya perlahan untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Saat pesta semakin larut, orang-orang terus minum dan mengobrol, suara tawa memenuhi seisi ruangan. Hartini terus meneriakkan pesanan tambahan, membuat para pelayan sibuk berlarian, menyajikan makanan tiada henti. Hari ini makan sepuasnya. Ini restoran kita, jangan khawatir soal harga. Angka di tagihan semakin membengkak dari 10 juta rupiah naik menjadi 100 juta, lalu 200 juta, dan terus bertambah besar. Bima berkeliling meja, berjabat tangan, dan bertukar sapa. Ia memamerkan kewibawaannya sebagai bos besar, sementara Rina terus menempel di sampingnya. Sambil tersenyum tersipu, lewat pukul 8 malam, pesta masih berlanjut. Saat seseorang mengusulkan toast, semua orang serempak mengangkat gelas. Hartini kembali memegang mikrofon, mengucapkan terima kasih, dan meminta mereka untuk sering-sering makan di restorannya. Tepuk tangan dan sorakan kembali bergema. Hartini duduk kembali dengan wajah puas, lalu melirik Sari dengan sinis. Sari masih duduk dengan postur yang persis sama. Memasuki pukul 9 malam, suasana semakin memanas. Gelas-gelas minuman terus berdenting di setiap meja, dan suara tawa semakin keras. Hartini menyusuri ruangan, bercengkerama dengan para tamu, sementara putranya bertingkah bak direktur utama yang sedang menjamu klien. Tagihan terus membengkak tiada henti, dan pesanan tambahan tidak pernah putus. Hartini berteriak lantang. Hari ini makan dan minum sepuasnya. Ini pesta, keluarga kita. Tepuk tangan kembali meledak. Hartini melangkah di antara meja-meja dengan wajah yang semakin berseri-seri. Melihat pemandangan itu, Sari diam-diam berdiri dari kursinya. Hartini menangkap pergerakan itu, bergegas, menghampirinya, dan berkata dengan nada dingin, "Sari, pulanglah sekarang. Toh kamu sudah tidak punya urusan lagi di sini." Suaranya sedingin es dan penuh ketegasan. Sari perlahan berdiri, merapikan kursinya, dan menyampirkan tali tas di bahunya. Ia membungkukkan badan ke arah mantan ibu mertuanya dan berkata dengan suara yang sangat tenang, "Ibu, kalau begitu saya pamit undur diri, semoga malam Anda menyenangkan." Tidak ada getaran dalam suaranya, tidak ada kemarahan, melainkan ketenangan yang teramat sangat. Hartini, seolah merasa terganggu, mengibaskan tangannya sembarangan dan menjawab, "Ketus, ya, hati-hati di jalan. Sekarang kita sudah jadi orang asing, tidak perlu repot-repot saling peduli." Sari tidak membalas lagi. Ia hanya memutar tubuhnya perlahan dan melangkah menuju pintu keluar. Dari belakang, suara tawa kembali meledak, tetapi Sari tidak menoleh ke belakang barang sekalipun. Begitu mendorong pintu keluar, angin malam Jakarta yang berhembus menusuk wajahnya. Di area parkir, hanya cahaya lampu jalan yang dengan sepi menyorot aspal. Sari berjalan perlahan, menengadah ke langit, namun awan mendung tebal menutupi bintang-bintang. Ia masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin, dan merasakan tangannya yang mencengkeram setir sedikit bergetar. Emosi yang telah ia tahan selama 10 tahun perlahan mulai menyeruak naik. Namun, Sari bertahan untuk tidak meneteskan air mata. Sebaliknya, ia menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan, dan menenangkan pikirannya. Melalui kaca spion, ia melihat restoran itu masih benderang dengan lampu-lampu, dan bayangan orang-orang yang bergerak terlihat dari balik jendela ruang VIP. Sari memutar kepalanya, menatap lurus ke depan, dan bergumam pelan, "Sekarang, semuanya baru saja dimulai. Perhitungan yang sesungguhnya baru saja dimulai." Suaranya rendah dan tenang, tetapi di dalamnya terkandung tekad yang kokoh dan tak tergoyahkan. Sari memasukkan persneling dan melajukan mobilnya keluar dari tempat parkir, memperhatikan cahaya restoran yang semakin mengecil di kaca spion. Hartini, Bima, dan Rina si menantu baru sama sekali tidak tahu apa yang telah dimulai malam itu. Mereka masih mabuk dalam euforia pesta, tertawa keras, dan terus minum-minum tanpa sedikit pun peduli bahwa tagihan mereka telah menumpuk hingga ratusan juta rupiah. Namun Sari tahu persis apa arti dari kebungkamannya, dan ia sangat memahami badai apa yang sedang ia persiapkan di balik keheningan itu. Selama 10 tahun,
semua catatan dan bukti yang telah ia kumpulkan tanpa terlewat. 1 hari pun, kini berada di tangannya. Dan tak lama lagi, bukti-bukti itu akan mulai bergerak. Malam semakin larut, lampu-lampu kota perlahan mulai padam, dan mobil Sari melaju dengan tenang menembus kegelapan. Sorot matanya tidak goyah, tertuju kuat pada semua hal yang akan terungkap di masa depan. Sementara itu, di dalam ruang VIP restoran, pesta masih berlangsung meriah. Waktu pembayaran, tagihan semakin dekat, namun tak seorang pun menganggapnya sebagai sesuatu yang serius. Pesta mencapai puncaknya, dan suara tawa tiada henti meledak dari setiap sudut ruangan. Suara dentingan gelas, aroma masakan seafood yang dibakar, dan obrolan bising orang-orang bercampur aduk memekakkan telinga. Hidangan kepiting dan lobster berharga jutaan menumpuk di setiap meja, diapit oleh botol-botol whisky premium dan wine mahal yang berbaris rapi. Hartini berkeliling menyapa tamu dengan anggun, dan kalung emas tebalnya berkilau di bawah lampu gantung kristal. Ia benar-benar menikmati momen itu, langkahnya semakin tegap setiap kali ada yang memanggilnya. Nyonya Bos, waktu beringsut mendekati pukul 10 malam, dan para tamu mulai bersiap-siap untuk pulang. Hartini melirik jam tangannya, berpikir bahwa ini saatnya untuk menutup acara. Ia berjalan menuju mimbar, mengambil mikrofon, dan menepuknya pelan untuk menarik perhatian. Ruangan perlahan hening, orang-orang mendongak menatapnya. Hartini tersenyum lebar dan memandang sekeliling dengan puas. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon perhatiannya sebentar. Sekali lagi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga untuk hadir hari ini. Suara Hartini bergema dari speaker hingga ke sudut ruangan. Semua mata tertuju padanya, dan tepuk tangan meriah kembali terdengar. Hartini diam sejenak, membiarkan semua perhatian terpusat padanya. Meskipun ini restoran keluarga kami sendiri, khusus hari ini, saya sendiri yang akan menanggung semua tagihannya. Suaranya lantang dan penuh percaya diri. Tepuk tangan kembali bergemuruh seperti guntur. Orang-orang bersorak dan bertepuk tangan serempak. Seseorang berteriak keras, "Wah, luar biasa Nyonya Bos." Bima dengan gaya santai mengeluarkan dompetnya dan berjalan menuju kasir. Ia memberi isyarat kepada pelayan untuk meminta tagihan. Manajer kasir datang dengan hati-hati, membawa setumpuk panjang kertas tagihan. Untuk semua set menu VIP, minuman alkohol premium impor, biaya sewa ruang VIP, beserta tambahan pesanan lainnya. Total keseluruhannya adalah Rp800.000. 800 juta rupiah. Suara manajer itu sopan, namun sedikit bergetar saat menyebutkan nominal sebesar itu. Bima hanya mengangguk, seolah uang itu bukan masalah besar, lalu membuka dompetnya. Ia mengeluarkan kartu kredit VIP, warna hitam, black card, miliknya dan meletakkannya dengan penuh gaya di atas mesin EDC. Logo emas di permukaan kartu itu berkilau. Kasir memasukkan kartu itu ke mesin, menggeseknya, dan terdengar suara bip dari mesin elektronik. Beberapa detik keheningan yang terasa sangat aneh berlalu. Ekspresi kasir berubah menjadi kaku dan canggung. "Mohon maaf, Pak, kartunya ditolak. Boleh kita coba sekali lagi?" Bima masih tersenyum santai, mengibaskan tangannya seolah itu hal biasa. "Oh, mungkin mesinnya error. Coba saja lagi, tidak apa-apa." Kasir kembali menggesek kartu tersebut, dan suara bip kembali terdengar dengan hasil yang sama persis. Di layar mesin EDC, tertulis dengan jelas, "Declined, transaksi ditolak." Kasir menatap Bima dengan ragu. "Sepertinya tetap tidak bisa diproses, Pak. Apakah mungkin limit kartunya sudah habis?" Senyum di wajah Bima perlahan luntur dan mengeras, keringat dingin mulai menetes di dahinya. Panik, ia mengaduk-aduk dompetnya dan buru-buru mengeluarkan kartu kredit platinum lain, menyerahkannya kepada kasir. "Coba pakai yang ini. Ini pasti bisa." Kasir menerima kartu baru itu, memasukkannya ke mesin, dan lagi-lagi, pesan decline muncul. Wajah Bima seketika pucat pasi, warna darah seolah tersedot dari wajahnya. Tangannya bergetar halus. Hartini yang merasakan aura aneh segera bergegas menuju kasir. Memahami situasinya dengan cepat, ia merendahkan suaranya dan bertanya pada putranya, "Ada apa ini? Apa masalahnya?" Bima menjawab dengan suara pendek dan gemetar, "Kartunya tidak bisa dipakai. Terus-terusan ditolak, Ma." Hartini memicingkan matanya dan menatap tajam ke arah kasir. "Jangan-jangan mesinmu yang rusak? Tidak mungkin kartu kami bermasalah. Coba, pakai mesin EDC yang lain." Kasir buru-buru mengambil mesin EDC dari bank lain, dan Bima kembali memasukkan kartunya. Hasilnya sama saja. Pesan ditolak muncul, tanpa kompromi. Bibir Hartini mulai bergetar. Para tamu di sekitar kasir mulai menyadari keanehan ini dan saling melirik.
Suara bisik-bisik mulai terdengar dan merambat luas. Untuk menyembunyikan kepanikannya, Hartini tertawa lebih keras dan meninggikan suaranya. Ya ampun, kenapa begini sih? Biasanya lancar-lancar saja. Tumben hari ini mesinnya rewel. Biar ku coba pakai kartuku saja. Ia membuka tas tangan Hermesnya dengan tergesa-gesa, mengeluarkan dompet dan mencabut setumpuk kartu. 5, 6, 7 lembar kartu kredit dari berbagai bank digenggamnya. Coba, satu persatu pakai ini, pasti ada satu yang bisa. Kasir tampak serba salah, tetapi ia harus menurut. Ia menggesek kartu pertama. Declined. Kartu kedua. Declined. Kartu ketiga. Declined. Hasil yang sama terus berulang. Suasana di ruang VIP mendadak berubah drastis menjadi dingin dan canggung. Orang-orang yang tadi bersorak tos tiba-tiba terdiam. Suara tawa lenyap sepenuhnya. Semua pandangan kini tertuju tajam ke arah meja kasir. Rina, si menantu baru, melangkah maju dengan ekspresi bingung dan panik sambil membuka tasnya. Biar dicoba pakai kartu saya saja, siapa tahu bisa. Dengan tangan gemetar, ia memberikan 2 kartu miliknya kepada Hartini, yang langsung menyodorkannya ke kasir. Saat kasir menggeseknya, lagi-lagi pesan ditolak muncul. Senyum di wajah Rina benar-benar lenyap. Hartini tak bisa lagi menahan emosinya dan membentak dengan suara melengking. Ini tidak masuk akal. Ini restoran kita sendiri, kenapa satupun kartu kita tidak bisa dipakai? Kasir menjawab dengan nada serendah dan sesopan mungkin. Mohon maaf, Bu, sepertinya ini bukan masalah dari mesin kami, melainkan dari pihak bank penerbit yang menolak persetujuannya. Sepertinya akun-akun kartu ini sedang diblokir atau dibatasi limitnya. Hartini berteriak, tidak mungkin. Ini pasti mesin kalian yang rusak. Tamu-tamu mulai gelisah, saling berpandangan dan berbisik-bisik. Sekelompok tamu berdiri dari kursi mereka, saling melempar kode mata bahwa mereka harus segera pergi. Hartini mencoba menahan mereka, tetapi kata-katanya tertahan di tenggorokan. Bima membongkar dompetnya, mengeluarkan semua uang tunai yang ia punya secara tergesa-gesa. Beberapa lembar 100 ribuan dan 50 ribuan terkumpul di tangannya. Saat dihitung, jumlahnya hanya sekitar 2 juta rupiah, sementara tagihannya adalah 800 juta rupiah. Kasir berbicara pelan dengan sangat hati-hati. Mohon maaf, untuk reservasi VIP aturannya adalah harus dibayar lunas. Pada hari H, apakah Bapak, Ibu bermaksud untuk mengutangnya dulu? Hartini kembali kehilangan kendali dan berteriak, ini restoran milikku. Kenapa kau banyak omong? Tinggal dicatat saja nanti diurus belakangan. Kasir menunduk, maaf, tapi secara sistem dan peraturan perusahaan, itu sangat sulit dilakukan. Pembayaran harus ditutup hari ini juga. Suara kasir itu sopan namun tegas. Wajah Hartini memerah padam, tangannya bergetar hebat. Pada saat itu, Ketua Asosiasi Pedagang setempat yang hadir, sebagai tamu berdiri dengan canggung sambil mengeluarkan dompet. Biar saya bantu 2 juta rupiah. Lagi ada masalah, kita harus saling bantu. Seorang pelanggan setia di meja sebelah juga berdiri dengan hati-hati. Saya bantu 1 juta rupiah, lumayan buat nambah-nambah. Satu demi satu, para tamu mulai berdiri, mengeluarkan uang dari dompet mereka, dan mengumpulkannya di meja kasir. Ratusan ribu hingga jutaan rupiah mulai bertumpuk. Namun, tumpukan uang tunai itu tidak akan pernah bisa menutupi tagihan 800 juta rupiah. Hartini hanya bisa menatap pemandangan itu dengan tatapan kosong, mulutnya sedikit terbuka tak percaya. Pada akhirnya, uang yang terkumpul dari para tamu ditambah sisa uang tunai Bima hanya menutupi sebagian kecil tagihan, sisanya menjadi hutang piutang kasbon. Kasir mencetak struk dengan suara tenang namun tak terbantahkan. Sisa tagihannya mohon segera ditransfer paling lambat besok pagi, Bu. Kalau terlambat, kami yang akan ditegur manajemen. Hartini bahkan tidak sanggup menganggukkan kepalanya. Bima mengambil struk itu dengan tangan gemetar, melipatnya, dan menjejalkannya ke dalam saku celananya. Tangannya masih terus bergetar. Para tamu mulai pergi satu persatu dengan canggung, hanya menyisakan ucapan pamit yang kaku, tak ada lagi suara tawa keras. Hartini mencoba mengantar mereka ke pintu, tetapi kakinya terasa lemas. Hanya dalam 15 menit, ruang VIP itu kosong melompong. Yang tersisa hanyalah meja-meja berantakan dan botol-botol minuman keras yang kosong. Para pelayan mulai membersihkan meja dalam diam, tak satu pun dari mereka berani bicara. Hartini bersandar di meja, mengeluarkan ponselnya, dan membuka aplikasi M-Banking dengan tangan gemetar. Saat ia mengecek saldo, hanya tersisa 200 ribu, dan batas limit kartu kreditnya bahkan tidak bisa dimuat di layar, terblokir. Bima jatuh terduduk di kursi sebelahnya, menatap ponselnya dalam diam. Ia sedang mencari nomor call center bank, namun alih-alih menelepon, ia
hanya menatap layar kosong dengan pandangan nanar. Rina berdiri di sudut ruangan, menggigit kuku-kukunya sambil menggigit bibir. Pandangannya tidak fokus. Senyum cerah yang menghiasi wajahnya 1 jam yang lalu kini telah hilang, tanpa sisa. Lampu-lampu ruang VIP mulai dimatikan satu persatu. Para staf mulai berkemas untuk pulang. Hartini akhirnya menyeret tubuhnya yang terasa berat untuk berdiri. Ia mengambil tas tangannya dengan gontai. Ayo pulang. Kita tidak punya pilihan selain pulang. Sekarang, suara Hartini sepenuhnya kehilangan tenaga. Putra dan menantunya perlahan berdiri mengikutinya. Ketiga orang itu berjalan keluar dari ruang VIP, dengan kepala tertunduk tanpa mengucap sepatah kata pun. Area parkir sudah kosong, angin malam Jakarta terasa menusuk tulang. Hartini membuka pintu mobil, dan menjatuhkan tubuhnya di jok belakang. Kebaya brokatnya kusut dan berlipat-lipat. Kalung emas tebal yang tadi dibanggakannya kini terasa mencekik lehernya. Bima duduk di kursi pengemudi, menyalakan mesin, namun tak kunjung melajukan mobilnya. Keringat dingin terus merembes dari tangannya yang memegang kemudi. Ia melirik ibunya melalui kaca spion dalam, tetapi tak sanggup mengeluarkan sepatah kata pun. Rina duduk di kursi penumpang depan, menatap kosong keluar jendela sambil terus memainkan tali tas tangannya. Suasana di dalam mobil dipenuhi keheningan yang menyesakkan dada. Tak ada yang berani buka suara. Hartini kembali mengeluarkan ponselnya, berniat menelepon pihak bank, namun jari-jarinya berhenti di udara, tak sanggup menekan layar. Bima bergumam pelan, dengan suara ragu. Pasti sistem bank lagi error. Kalau besok pagi kita telepon, pasti semuanya beres. Namun suaranya bergetar, dan Hartini tidak menjawab. Insting Hartini sudah menyadari bahwa ini sama sekali bukan kesalahan sistem. Ia bisa merasakan sesuatu yang jauh lebih buruk sedang menimpanya. Mobil itu masih diam di area parkir. Ketiga orang di dalamnya membeku, tak bisa bergerak. Cahaya lampu neon logo restoran memantul di kaca jendela mobil, berkedip, lalu perlahan memudar seiring dimatikannya lampu utama restoran. Malam, itu pukul 23.00, Hartini bergegas menuju ATM di minimarket dekat rumahnya. Ia sangat butuh uang tunai saat itu juga. Besok pagi ia harus membayar tagihan, pemasok bahan baku makanan, suplier, belum lagi gaji karyawan yang belum dibayar. Karena kartu kreditnya diblokir, menarik uang tunai adalah satu-satunya cara. Tas di tangannya terasa sangat berat. Saat mendorong pintu kaca, minimarket, cahaya neon putih yang dingin menyinari wajahnya. Syukurlah tidak ada antrean di depan ATM. Hartini buru-buru mengeluarkan kartu debitnya dan memasukkannya. Ia menekan layar, memilih penarikan Rp2.500.000. Mesin memproses. Sebentar, lalu sebuah pesan muncul di layar. Transaksi ditolak. Saldo tidak mencukupi, kartu diblokir. Kata-kata itu terpampang jelas di layar. Panik, Hartini mencoba lagi dengan nominal, 1.000. Jari-jarinya bergetar halus saat menekan tombol mesin. Hasilnya, sama. Mesin dengan dingin mengulangi pesan penolakan. Saat itu, terdengar langkah kaki di belakangnya. Seorang pria parubaya sedang berdiri menunggu gilirannya. Wajah Hartini terasa panas karena malu. Ia buru-buru mengeluarkan kartu lain dan memasukkannya. Setidaknya ia harus bisa menarik 200.000 sekadar untuk pegangan uang tunai. Hasilnya tetap sama. Pesan transaksi ditolak, terus muncul tanpa henti. Pria di belakangnya berdehem dengan keras. Hartini segera mencabut kartunya dan mundur. Mesinnya rusak ya, tumben error begini. Hartini bergumam membuat alasan, namun pria itu hanya mengangguk tanpa ekspresi. Tapi begitu pria itu memasukkan kartunya, mesin ATM beroperasi normal dan uang tunai pun keluar. Hartini bergegas keluar dari minimarket, angin malam berhembus, kencang menerpa wajahnya. Dalam perjalanan pulang, ponselnya berdering nyaring. Nama supplier sayur induk muncul di layar. Hartini menjawab telepon dengan tangan gemetar. Terdengar suara pria yang sopan namun tegas di ujung sana. Malam, Bu, terkait pesanan bahan baku untuk besok pagi. Pembayaran auto debit. Ibu gagal kami proses. Jadi kami menghubungi ibu malam ini. Hartini berusaha menjernihkan suaranya dan menjawab setenang mungkin. Maksudnya apa ya, Pak? Kita sudah langganan bertahun-tahun. Kok tiba-tiba begini? Mohon maaf, Bu, tapi pembayaran otomatis bulan ini ditolak bank, jadi kami tidak bisa mengirim pesanan sayur dan bahan baku untuk besok. Suara supplier itu tenang namun tak goyah. Hartini menaikkan nada suaranya dan berteriak, kita ini langganan sudah berapa tahun? Beraninya Bapak ngomong begitu? Besok siang ada reservasi rombongan makan siang. Loh, maaf Bu, Hartini, ini sudah prosedur perusahaan kami. Kalau transferan sudah masuk, baru barang kami kirim. Telepon diputus begitu saja.
Hartini hanya bisa menatap layar ponselnya dengan pandangan kosong. Tangannya terlalu gemetar untuk bisa memegang ponsel dengan benar. Jantungnya berdebar sangat kencang. Keesokan paginya, pukul 6 pagi. Hartini bangun dari tidur yang tak nyenyak. Lingkaran hitam tebal menghiasi bawah matanya. Bayangannya sendiri di cermin terasa sangat asing. Putranya sudah bangun, duduk di ruang tamu hanya menatapi ponselnya, sementara Rina sama sekali belum keluar dari kamar. "Bima, kamu sudah telepon pihak bank?" tanya Hartini. Bima menggeleng dan menjawab, "Belum diangkat, Ma. Customer service-nya sibuk terus." Hartini menghela napas panjang, mengambil tasnya, dan berangkat ke restoran. Ia harus membuka restoran pukul 7 pagi, dan karyawan akan segera tiba. Begitu ia sampai di restoran, ponselnya kembali berdering. Kali ini dari supplier daging premium. Hartini mengangkat telepon itu, sudah menebak apa yang akan dikatakan orang di seberang sana. "Halo Bu, pesanan daging sapi wagyu dan seafood untuk hari ini. Pembayarannya belum masuk, jadi kami tahan dulu pengirimannya." "Bapak ini, ngomong apa sih? Kita kan pelanggan VVIP." Suara Hartini melengking tajam, namun supplier itu tak tergoyahkan. "Maaf Bu, aturannya memang begitu. Tolong kabari kami kalau sudah ditransfer." Telepon ditutup lagi. Hartini membanting ponselnya ke atas meja, tangannya bergetar hebat, bibirnya terasa sangat kering hingga pecah-pecah. Head chef datang, membuka pintu lemari pendingin besar di dapur, lalu keluar dengan wajah bingung. "Ibu bos, sayuran hari ini belum datang ya? Daging sama seafood segar, juga kosong." "Saya tahu. Ini lagi diurus, tunggu saja sebentar." Hartini menjawab ketus, tapi sang koki menatapnya dengan ekspresi serba salah dan terus bertanya, "Tapi Bu, siang ini ada reservasi rombongan arisan 40 orang. Kalau bahan tidak ada, kita mau masak apa? Kan saya bilang sedang diurus." "Jangan tanya-tanya terus, tunggu saja." Mendengar bentakan Hartini, koki itu terdiam dan kembali masuk ke dapur. Namun, sorot matanya dipenuhi kecurigaan dan kecemasan. Ia sadar ada sesuatu yang sangat tidak beres. Bima masuk ke dalam restoran sambil melambaikan ponselnya. Ada sedikit kelegaan di wajahnya. "Ma, aku baru saja bisa ngobrol sama CS Bank. Katanya sistem mereka sedang pemeliharaan, maintenance, dan hari ini pasti akan selesai." "Benarkah? Terus jam berapa kita bisa pakai kartunya lagi?" Katanya, "Mungkin nanti siang. Tunggu saja dulu." Hartini sangat ingin mempercayai kata-kata itu, namun suara putranya sama sekali tidak meyakinkan. Sorot matanya goyah, dan ia terus memainkan ponsel di tangannya. Pukul 10 pagi, 2 orang, waitress pelayan tiba dan menghampiri meja kasir. Satu orang membuka mulut dengan hati-hati, suaranya pelan dan sedikit gemetar. "Bu, maaf, kemarin kan tanggal gajian, tapi sampai pagi ini belum masuk ke rekening kami. Tolong dicek ya Bu." Hartini mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi M-Banking, dan mengecek riwayat transfer otomatis auto debit. 5. Transaksi pembayaran gaji karyawan semuanya ditolak, tertulis dengan huruf merah. Gagal. Lagi ada gangguan sistem dari bank, makanya sedikit terlambat. "Hari ini pasti masuk kok, ditunggu saja ya." Hartini berusaha bersikap setenang mungkin, tetapi suaranya bergetar halus. Para pelayan itu saling melempar pandang. Wajah mereka menyiratkan kecemasan, jelas tidak percaya pada alasan itu. "Terus kira-kira jam berapa pastinya masuk, Bu? Soalnya kami juga butuh untuk bayar kosan dan makan. Kan saya bilang hari ini pasti masuk." "Jangan tanya terus, sana kerja." Saat Hartini meninggikan suaranya, para karyawan menutup mulut dan mundur. Namun, tatapan mereka menjadi dingin. Mereka mulai sadar bahwa ada masalah besar yang sedang terjadi. Menjelang jam makan siang, telepon dari rombongan reservasi berdering. Hartini mengangkatnya dengan tangan gemetar. "Halo Bu, kami dari panitia arisan mau konfirmasi reservasi makan siang hari ini untuk 40 porsi, benar kan?" "Oh iya, iya benar. Semua sudah kami siapkan, silakan datang, Bu." Hartini menjawab dengan nada ceria, padahal chiller kulkas pendingin di dapur benar-benar kosong melompong. Tidak ada daging, tidak ada sayur, bahkan tidak ada bahan untuk membuat sambal dan bumbu dasar. Koki keluar dari dapur, menatap Hartini dengan pandangan putus asa. Begitu telepon ditutup, Hartini buru-buru menelepon putranya dengan suara panik yang bergetar. "Bima, sekarang juga kamu pergi ke pasar induk, bawa uang tunai, dan beli bahan makanan secukupnya. Tamu reservasi mau datang. Sekarang aku cuma pegang uang cash 2 juta, Ma. Buat porsi 40 orang VIP, paling nggak kita butuh belasan juta buat beli kepiting sama lobster. Pokoknya pergi dan beli, semampu uang yang ada." Cepat, Bima melajukan mobilnya ke pasar grosir, namun, uang 2 juta di tangannya tidak ada apa-apanya.
Ia mendatangi bos supplier di pasar, memohon-mohon untuk diizinkan berhutang dulu, berjanji akan melunasinya besok. Namun bos supplier itu dengan tegas, "Bima, ekonomi lagi susah, kami tidak terima bon atau kasbon. Bawa uang cash, baru bawa barang." Bima hanya bisa membeli bahan seadanya senilai 2 juta rupiah, jumlah yang sangat jauh dari kata cukup. Melihat bahan-bahan itu, sang koki menghela napas berat dan menggelengkan kepalanya. "Buat 40 porsi VIP pakai bahan segini, mana cukup, Bu? Ibu harus ubah menunya jadi nasi goreng biasa, atau batalkan saja reservasinya." Hartini mengambil ponselnya dengan tangan gemetar. Ia harus menelepon pelanggan itu untuk membatalkan pesanan. Suaranya tercekat di tenggorokan, bibirnya hanya bergerak-gerak tanpa suara. Pada akhirnya, Bimalah yang mengambil alih telepon, menjelaskan situasinya pada tamu, dan dengan suara gemetar mengatakan bahwa reservasi hari ini terpaksa dibatalkan. "Maksudnya apa, ini? Kami sudah booking sebulan lalu, bayar DP. Tiba-tiba dibatalkan hari H." Pelanggan itu mengamuk dan berteriak di telepon. Bima hanya bisa mengulang kata, "Maaf" berkali-kali. Setelah telepon ditutup, Bima terduduk lemas, kepalanya tertunduk, bahunya merosot turun. Sang head chef melepas celemeknya. Ia membuka mulut dengan perlahan, suaranya dingin dan tegas. "Bu, kalau masalah gaji tidak diselesaikan hari ini, mulai besok saya tidak akan masuk kerja." Anak-anak hall, pelayan, juga sepertinya akan melakukan hal yang sama. "Kamu ngomong apa sih? Kan saya sudah bilang hari ini semuanya beres." Hartini berteriak histeris, tapi koki itu tak bergeming. "Kalau uangnya sudah masuk rekening, baru hubungi saya permisi." Koki itu mengambil tasnya dan berjalan keluar dari restoran. Salah satu pelayan langsung membuntutinya pergi. Hanya tersisa satu pelayan. Itu pun menatap Hartini dengan pandangan ketakutan. Restoran besar itu perlahan-lahan menjadi kosong. Tak ada satupun pelanggan yang datang. Berita soal pembatalan reservasi mendadak rupanya menyebar dengan cepat di grup WhatsApp warga sekitar. Pelanggan tetap pun mulai menghentikan langkah mereka. Hartini jatuh terduduk di kursi kasir, menundukkan kepalanya. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Bima duduk di sofa VIP, menatap kosong ke langit-langit, bibirnya kering dan pecah-pecah. Tiba-tiba ponsel Hartini berdering lagi. Nama dari manajemen gedung, pemilik tanah, muncul di layar. Hartini tidak punya keberanian untuk mengangkatnya, membiarkan nada dering itu terus berbunyi. Bima mengambil ponsel itu dan menjawabnya. Suara dingin dari seberang speaker langsung terdengar. "Transferan uang sewa gedung bulan ini, autodebitnya gagal, Pak. Kalau sampai besok tidak dilunasi, denda keterlambatan harian akan mulai dihitung." Telepon diputus. Restoran itu kembali diselimuti keheningan yang menyesakkan. Hartini dan putranya saling berpandangan, namun tak satu pun dari mereka bisa mengeluarkan kata-kata. Semuanya runtuh dalam waktu bersamaan. Semua koneksi dan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun langsung hancur seketika saat uang berhenti mengalir. Dan sekarang, mereka baru menyadari kebenaran pahit itu hingga ke tulang sumsum. Dini hari di hari keempat, Hartini berdiri di depan rolling door restorannya. Menekan remote control. Rolling door itu berderit dan perlahan naik, tapi tiba-tiba tersangkut di tengah. Terdengar suara gesekan, logam yang kasar, lalu pintu itu merosot turun lagi. Panik, Hartini menekan tombol berkali-kali, tapi rolling door itu sama sekali tak merespons. Macet, dalam keadaan setengah terbuka. Ia ingin memanggil tukang servis, tapi membayangkan biayanya yang ratusan ribu, ia mengurungkan niatnya. Terpaksa ia membungkuk dan menyelinap masuk dari bawah celah pintu. Bagian dalam restoran gelap dan terasa dingin. Saat ia menekan saklar, lampu neon berkedip-kedip sebelum akhirnya menyala redup. Saat itulah matanya menangkap selembar kertas kuning besar yang tertempel di kaca pintu utama. Hartini berjalan mendekat, melepas kertas itu, dan mulai membacanya. Itu adalah surat peringatan penunggakan uang sewa dari pengacara pemilik gedung. Kalimat peringatannya ditulis tebal dengan tinta merah, sehubungan dengan gagalnya pembayaran autodebit uang sewa bulan ini sebesar Rp350.000. Anda dinyatakan dalam status menunggak. Jika tidak dilunasi dalam waktu 4 hari, akan dikenakan denda penalti sebesar Rp20.000 per bulan, dan proses pemutusan kontrak sewa akan segera dieksekusi. Tangan Hartini bergetar sangat hebat, hingga kertas itu jatuh ke lantai. Lututnya seketika lemas dan ia hampir tersungkur. Biaya sewa tempat itu, 350 juta sebulan, dan selama 10 tahun, mereka tidak pernah menunggak sehari pun. Tapi sekarang, saldo di rekeningnya tak sampai Rp100.000. Hartini memungut kertas itu dan membacanya lagi. Isinya tak berubah. Tulisan,
merah itu malah terlihat semakin menyala di matanya. Ponselnya berbunyi. Ada SMS masuk dari kantor konsultan pajak. Membaca isinya, wajah Hartini seketika memucat seperti mayat. Pemberitahuan, pembayaran pajak restoran bulanan via autodebit gagal. Status saat ini menunggak. Harap segera melunasi sebelum denda pajak diterbitkan. Hartini membanting ponselnya ke atas meja kasir, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan menghela napas yang amat panjang. Menunggak pajak berarti tamat riwayat mereka. Ditambah denda, jumlahnya akan menggulung seperti bola salju. Satu-satunya pelayan yang tersisa dari hari kemarin akhirnya tiba di restoran. Ia meletakkan tasnya, lalu membuka mulut dengan hati-hati. Suaranya dipenuhi rasa lelah. Bu, uang gajinya kapan masuk ya? Ini sudah telat 4 hari loh. Pihak bank masih memprosesnya. Tolong sabar sedikit lagi ya. Jawaban Hartini lemah, tak berdaya, dan tak meyakinkan. Pelayan itu menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya. Saya juga harus bayar kebutuhan hidup, Bu. Kalau sampai hari ini tidak masuk juga, terpaksa saya pamit resign. Ya sudah, keluar saja sana. Toh, di luar sana masih banyak orang yang butuh kerjaan. Hartini tiba-tiba meledak dan berteriak. Pelayan itu terkejut dan mundur selangkah. Tanpa sepatah kata pun, ia meraih tasnya, membalikkan badan, dan berjalan keluar dari restoran. Suara pintu yang dibanting dengan keras menggema di dalam restoran yang kini kosong melompong. Sekarang, tidak ada satu karyawan pun yang tersisa. Hartini duduk sendirian di meja kasir, mengedarkan pandangannya ke ruangan VIP, berkapasitas 120 kursi, yang kini terasa amat sangat luas. Kursi-kursi masih berantakan tak beraturan. Debu mulai menumpuk di atas meja-meja. Waktu makan siang tiba, tapi tak satu pun pelanggan melangkah masuk. Telepon pun tak berdering. Biasanya di jam-jam seperti ini, telepon reservasi tak henti-hentinya berbunyi. Tapi kini, hanya ada keheningan. Sekitar jam 2 siang, seorang bapak pelanggan setia masuk. Ia duduk di salah satu meja dan membuka buku menu perlahan-lahan. Hartini buru-buru menghampirinya, memaksakan senyum seramah mungkin di wajahnya, bersiap mencatat pesanan. Siang, Bu. Saya pesan kepiting saus padang 1 porsi, sama es jeruk ya. Oh ya, lalapannya dibanyakin. Oh, baik Pak. Segera kami siapkan. Mohon tunggu sebentar ya. Hartini bergegas masuk ke dapur, lalu membuka chiller yang kosong melompong. Tidak ada kepiting, tidak ada sayur, tidak ada cabai untuk bumbu, kerupuk pun sudah habis. Ia harus kembali ke depan dan menjelaskan situasinya kepada pelanggan itu. Bibirnya terasa sangat kering, tenggorokannya seperti terbakar. Mohon maaf sekali Pak, hari ini supplier bahan kami sedang bermasalah, jadi kami belum bisa melayani pesanan. Pelanggan itu menatap Hartini dengan tatapan tak percaya. Ia menggelengkan kepala, perlahan berdiri dari kursinya. Ini kan restoran seafood terkenal. Masa bahan bakunya kosong? Yang benar saja, maaf, Pak, benar-benar maaf. Tiba-tiba ada masalah dadakan. Pelanggan itu berjalan keluar sambil menggerutu, terus menggeleng-gelengkan kepalanya, dan bergumam tak jelas. Hartini hanya bisa menatap punggung bapak itu dengan pandangan kosong. Kakinya kehilangan tenaga, rasanya ia ingin jatuh terduduk ke lantai. Di penghujung hari, ia mengecek total pendapatan. Hanya ada 2 pembayaran kartu debit dan sedikit uang tunai dari pelanggan yang memesan minuman pagi tadi. Totalnya hanya 300.000. Dibandingkan dengan omset hariannya yang biasanya mencapai puluhan juta rupiah, angka itu sama sekali tidak ada artinya. Hartini menekan kalkulator, menghitung satu persatu tumpukan hutangnya. Setiap kali melihat angka di layar bertambah, dadanya sesak dan napasnya seolah tercekik. Sewa gedung 350 juta, denda keterlambatan 20 juta, tunggakan gaji karyawan 500 juta, hutang supplier bahan baku 150 juta, tunggakan pajak 400 juta. Ditambah denda. Total keseluruhan hutang yang mendesak menembus angka miliaran rupiah. Begitu melihat total angka di layar kalkulator, Hartini merasa pusing, pandangannya menggelap, dan ia melempar kalkulator itu ke meja. Dengan omset harian 300.000 rupiah, 100 tahun pun ia tidak akan bisa melunasinya. Tidak ada setitik pun harapan yang tersisa. Bima masuk ke dalam restoran dengan wajah kuyu. Ia menghempaskan tubuhnya ke sofa, menenteng 2 box nasi rames bungkus yang dibelinya di warteg. Ma, hari ini dapat omset berapa? Ada pemasukan kan? 300.000, itu pun cuma jualan es teh sama nasi sisa tadi pagi. Malam ini satu pun pelanggan tidak ada yang datang. Kau suruh aku berbuat apa dengan 300.000? Bayar sewa saja 350 juta. Sang anak menghela napas panjang, membuka karet gelang bungkusan nasi ramesnya dengan lemas. Ia mengangkat sendoknya, tapi sama sekali tak berselera untuk makan.
Nasi itu tak bisa melewati tenggorokannya, memaksanya masuk hanya membuat perutnya mual dan sesak. Aku tadi telepon call center bank lagi. Katanya, si pemilik nama di kartu-kartu, itu sendiri yang menelepon dan memblokir semuanya. Apa maksudmu? Kapan kita pernah minta pemblokiran? Itu mustahil. Itulah anehnya. Ada yang memakai nama kita untuk memblokir semua kartu-kartu itu. Seluruh 50 kartu diblokir total. Tiba-tiba, wajah Sari yang tersenyum sinis di malam pesta terlintas di benak Hartini. Rasa dingin yang mencekam seketika menjalar di punggungnya. Tapi ia buru-buru menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berusaha meyakinkan diri bahwa itu tidak mungkin. Ia mencoba menyingkirkan pikiran itu jauh-jauh dari kepalanya. Malam itu, Hartini iseng membuka Instagram dan mengecek akun gosip ibu-ibu, komplek perumahan elit di daerahnya. Di barisan paling atas, sebuah judul, postingan mencolok matanya. Restoran Seafood Bay yang terkenal itu bangkrut. Ya, tadi siang aku ke sana tutup, pintu rolling door-nya macet setengah. Terbuka. Lebih dari 50 komentar membanjiri postingan itu. Dengan tangan gemetar, Hartini men-scroll layar perlahan, membaca komentar demi komentar. Iya, kemarin aku ke sana. Karyawannya gak ada satupun, bahannya habis katanya. Suasananya aneh banget. Minggu lalu aku booking ruang VIP buat arisan tadi pagi tiba-tiba dibatalkan sepihak. Gila, emosi banget. Mesin EDC mereka error semua, terpaksa aku bayar cash. Muka nyonya bosnya panik banget waktu itu. Temanku yang kerja, jadi pelayan di sana bilang, gaji mereka nunggak berbulan-bulan. Dia udah resign. Dulu emang enak sih, tapi akhir-akhir ini pelayanannya amburadul dan kualitasnya turun. Emang kalau mau bangkrut pasti kelihatan tanda-tandanya. Meski banyak komentar yang dibumbui kebohongan, sebagian besar adalah fakta. Gosip yang dilebih-lebihkan itu bergulir membesar layaknya bola salju. Hartini meletakkan ponselnya, menutupi wajah dengan kedua tangannya. Air mata mengalir deras dari sela-sela jarinya. Reputasi yang ia bangun susah payah selama 10 tahun, hancur lebur hanya dalam 4 hari. Dan kini, seluruh penduduk kawasan itu sudah mengetahuinya. Bima duduk di sampingnya, tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap kosong ke langit-langit. Restoran itu sepi senyap, hanya terdengar suara dengungan pelan dari lemari es dan suara kendaraan yang melintas di luar. Keesokan paginya, Hartini tidak membuka rolling door. Ia menempelkan secari kertas pengumuman, tutup sementara karena kendala pasokan. Bahan baku, itu bohong, tapi tak ada pilihan lain. Namun orang-orang sekitar sudah tahu kebenarannya. Kabar bahwa restoran seafood raksasa itu bangkrut sudah menyebar luas. Orang-orang yang lewat menatap rolling door yang tertutup itu sambil menggelengkan kepala dan berbisik-bisik. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Hartini mampir ke minimarket. Ia memasukkan beberapa bungkus mie instan dan makanan kaleng ke keranjangnya. Di kasir, ia hampir mengeluarkan kartu kreditnya, tapi sadar dan memasukkannya kembali, lalu membayar dengan uang tunai. Di dompetnya hanya tersisa Rp80.000, 8 lembar uang 10 ribuan. Begitu membuka pintu rumah, ia melihat Rina sedang membereskan barang-barangnya. Sebuah koper besar tergeletak di tengah ruang keluarga. Hartini terkejut dan bertanya dengan suara bergetar, "Kamu lagi ngapain? Mau kemana bawa-bawa koper?" "Aku mau pulang ke rumah orang tuaku sebentar. Akhir-akhir ini aku terlalu stres dan pusing, aku butuh istirahat." Suara Rina dingin dan tegas. Ia sama sekali tidak menatap mata ibu mertuanya dan terus merapikan barang bawaannya. Ia menutup resleting koper, menarik gagangnya, dan berjalan menuju pintu depan. Tanpa menoleh ke belakang sedikit pun, ia membuka pintu dan melangkah pergi. Suara pintu dibanting keras menggema ke seluruh ruangan. Hartini hanya berdiri kaku di tempatnya, menatap pintu yang tertutup dengan pandangan kosong. Hartini kini sendirian di ruang tamu yang lengang. Bima mengurung diri di kamarnya dan menutup rapat pintunya. Semuanya hancur. Orang-orang yang ia percayai pergi meninggalkannya satu persatu. Saat uang berhenti mengalir, segala hubungan pun ikut terputus. Hartini jatuh, berlutut di depan sofa, memeluk lututnya sendiri. Bahunya bergetar saat isak tangis pelan mulai terdengar darinya. Segala hal yang dibangunnya dengan darah dan keringat selama 10 tahun hancur. Total hanya dalam 4 hari. Yang tersisa hanyalah hutang yang tak ada ujungnya, dan gosip miring yang menyebar ke seluruh penjuru kota. Tapi Hartini belum tahu bahwa ini baru permulaan. Ada kenyataan yang jauh lebih besar dan mengerikan, sedang menantinya. Di pagi hari setelah berkas cerainya disahkan, Sari duduk dengan tenang di depan meja kerja di kamar kos sewanya. Sinar mentari pagi menerobos masuk dari jendela, dan partikel debu terlihat melayang lambat di dalam sorot cahaya. Di atas mejanya,
tergeletak 3 buah kotak file berukuran besar yang disusun rapi. Di dalamnya tersimpan semua catatan dan bukti yang ia kumpulkan tanpa jeda selama 10 tahun. Sari membuka kotak pertama. Dokumen paling atas adalah akta pendirian usaha dari restoran tersebut. Nama pemilik modal, Sari. Nama direktur, Sari. Di semua dokumen resmi, hanya ada namanya. Nama Bima tidak pernah tercantum dimanapun, begitu pula nama Hartini. Jari Sari perlahan menyusuri halaman demi halaman, memverifikasi semuanya. Dokumen berikutnya adalah perjanjian sewa gedung. Kontrak sewa dengan deposit 5 miliar, dan biaya sewa bulanan 350 juta itu mencantumkan nama Sari sebagai pihak penyewa, lengkap dengan tanda tangan dan meterainya. Uang 10 miliar peninggalan almarhum orang tuanya sebagai modal nikah dulu, separuhnya dihabiskan untuk membayar deposit ini, dan sisanya untuk renovasi interior serta peralatan dapur industri. Dokumen berikutnya adalah kontrak kerja interior. Total biaya renovasi 3 miliar tertulis jelas di sana, tangkapan layar, screenshot, obrolan WhatsApp dengan kontraktor telah ia cetak dan dijilid rapi. Semua pembayaran ditransfer dari rekening pribadi Sari, dan setiap lembar kwitansinya tersimpan dalam kondisi sempurna. Sari membuka kotak kedua, di dalamnya berisi tumpukan buku tabungan rekening koran, yang disusun berjejer, berdasarkan tahun. Rekening operasional restoran, rekening pembayaran pajak, dan rekening payroll gaji karyawan dipisahkan dengan folder berwarna. Seluruh riwayat transaksi masuk dan keluar selama 10 tahun bisa dilihat dalam sekali pandang. Berapa omset bulanan, berapa pengeluaran, berapa profit kotor, dan berapa pajak yang dibayar, semua angka tercatat rapi. Jarinya mengikuti deretan angka di buku tabungan baris demi baris. Omset tahun pertamanya adalah 20 miliar, tahun kedua naik menjadi 30 miliar, tahun ketiga 40 miliar, dan 3 tahun terakhir, omset tahunannya menembus 50 miliar. Total omset selama 10 tahun mencapai 410 miliar. Setelah dipotong biaya bahan baku, biaya, tenaga kerja, dan sewa tempat, laba bersihnya menembus Rp 120 miliar. Kemana perginya semua laba bersih itu? Sari tahu persis. Semuanya mengalir, seperti air untuk membiayai hobi belanja barang branded Hartini dan Bima, membeli mobil mewah, dan liburan ke luar negeri. Sementara Sari, yang selama 10 tahun bekerja banting tulang siang dan malam, hanya diberikan uang sisa gaji, 5.000 rupiah sebulan. Bahkan, banyak bulan di mana ia tidak menerima uang belanja sama sekali. Sari beralih membuka kotak ketiga. Di dalamnya terdapat 5 buah flash disk yang berisi rekaman suara. Setiap flash disk diberi label, tanggal dan ringkasan isi rekaman. Makian, hinaan, dan cacian yang dilontarkan, Hartini kepadanya terekam jelas di sana. Rekaman saat Bima membual di depan teman-temannya bahwa restoran itu adalah miliknya sendiri juga ada, termasuk bukti percakapan Bima saat berselingkuh dengan Rina. Sari menarik laci mejanya, mengeluarkan sebuah folder tebal lain. Di dalamnya, berisi cetakan tagihan, billing statement, kartu kredit yang disusun berurutan, sesuai tanggal. Itu adalah rincian penggunaan 50 kartu kredit atas nama Sari, yang dipakai selama 10 tahun. Total uang yang dihambur-hamburkan oleh Hartini dan Bima menembus angka 25 miliar. Rata-rata mereka menghabiskan ratusan juta sebulan, bahkan pernah menyentuh miliaran dalam 1 bulan. Dan tak sekalipun, mereka pernah meminta izin dari Sari. Ia membalik halaman tagihan itu satu per satu, menyoroti transaksi di butik-butik mewah. Tas Hermes ratusan juta, dompet, Chanel puluhan juta, tas Louis Vuitton yang dibeli beberapa kali dalam sebulan. Tagihan makan malam di restoran fine dining hotel bintang 5 yang sekali gesek, mencapai puluhan juta juga tercetak jelas. Kartu keanggotaan klub golf elit seharga 500 juta, down payment, DP, mobil, port mewah sebesar 2 miliar, tagihan hotel mewah di Eropa seharga puluhan juta per malam. Semuanya digesek menggunakan kartu kredit atas nama Sari. Sari mewarnai setiap baris angka itu dengan highlighter stabilo kuning sambil menghitung jumlahnya. Tangannya tidak gemetar, emosinya pun tak goyah. Ia sudah mengecek data ini ribuan kali. Kemarahannya yang dulu membara, kini telah lama mendingin dan berubah menjadi kalkulasi yang matematis dan presisi. Sari menyalakan laptopnya dan membuka sebuah folder foto. Deretan gambar langsung memenuhi layarnya. Foto Hartini yang sedang flexing memegang tas branded di Instagram, Bima yang berpose di depan mobil mewahnya, dan foto-foto liburan Bima bersama Rina di luar negeri. Semuanya sudah dikelompokkan berdasarkan tanggal. Semua barang mewah itu dibeli menggunakan uang Sari, dibayar dengan kartu kredit Sari. Dan kini, semua bukti itu berada kokoh dalam genggaman Sari. Pukul 10 pagi,
Sari berangkat menuju kantor pengacara. Ia menaiki MRT dan turun di stasiun Istora Mandiri, lalu berjalan menuju kawasan elit SCBD. Kantor law firm itu berada di lantai 20, sebuah gedung pencakar langit. Area lobi kantor itu sangat bersih, sunyi, dan berkelas. Ia menyebutkan namanya di meja resepsionis, dan seorang staf langsung mengantarnya menuju ruang konsultasi. Pengacara yang menemuinya adalah seorang wanita berusia pertengahan 40-an, mengenakan setelan jas rapi dan berkacamata. Ia menjabat tangan Sari dan mempersilakannya duduk. Sari mengeluarkan kotak-kotak file dari tasnya dan menaruhnya di atas meja. Saya ingin mengajukan gugatan pembagian harta Gonogini sekaligus gugatan ganti rugi perdata dan pidana. Suara Sari terdengar tenang namun sangat tegas. Pengacara itu mengangguk dan mulai membuka file, memeriksa dokumen-dokumen itu. Satu persatu. Akta perusahaan, surat kontrak properti, rekening koran bank, dan tagihan kartu kredit ia baca dengan teliti. Sorot matanya perlahan menjadi semakin tajam. Semua aset dan izin usaha secara hukum atas nama klien. Tetapi, siapa yang secara de facto menjalankan operasional dan menikmati keuntungannya? Mantan ibu mertua dan mantan suami saya bertindak seolah-olah restoran itu milik mereka. Mereka juga menggunakan kartu kredit atas nama saya tanpa izin selama 10 tahun dan menghabiskan lebih dari 25 miliar. Pengacara itu mengamati tagihan kartu kredit dengan saksama, memperhatikan baris-baris yang telah ditandai stabilo kuning oleh Sari. Pembelian barang mewah, biaya liburan ke luar negeri, tagihan makan malam super, mahal berjejer rapi. Ada bulan-bulan di mana total tagihannya mencapai ratusan juta. Ini adalah tindakan pidana murni. Penggelapan dalam jabatan dan penipuan. Tidak hanya gugatan perdata, kita sangat bisa menyeret mereka ke ranah pidana, ujar pengacara tersebut. Sang pengacara menekan kalkulator di mejanya, menghitung total kerugian, dan mengangkat alisnya saat melihat angka yang muncul di layar. 25 miliar digunakan tanpa izin selama 10 tahun. Ini jelas masuk pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, ancaman hukumannya tidak main-main. Kemungkinan besar bisa dituntut hukuman penjara yang cukup berat. Saya ingin mengajukan tuntutan pidana juga. Saya tidak hanya ingin uang saya kembali, tapi saya ingin mereka membusuk di penjara dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Suara Sari sama sekali tidak menunjukkan keraguan. Pengacara itu mengangguk, membuka buku referensi hukumnya, dan mulai memeriksa pasal-pasal terkait. Ia merinci pasal 374 KUHP, penggelapan dalam jabatan, dan pasal 372 KUHP, penggelapan, menjelaskan secara detail kemungkinan vonis dan hukuman penjara. Bersamaan dengan gugatan Gonogini, jika kita juga melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum, PMH, untuk ganti rugi material dan imaterial, Anda bisa merebut kembali seluruh aset restoran beserta kepemilikan mutlaknya. Pengacara itu mencatat rincian tuntutan yang akan diajukan. Total nilai tuntutan ganti rugi material dan imaterialnya menembus angka 60 miliar. Jika ditambahkan dengan nilai valuasi aset restoran, ini akan menjadi sengketa hukum bernilai ratusan miliar. Kapan persisnya Anda memblokir kartu-kartu kredit tersebut? Malam hari di tanggal surat cerai kami keluar. Saya memblokir 50 kartu, sekaligus dan menghentikan semua perintah auto debit bank. Sang pengacara menatap Sari dengan raut wajah terkejut, namun senyum tipis mulai mengembang di bibirnya. Anda benar-benar mempersiapkannya dengan sangat brilian dan tanpa celah. Pihak tergugat pasti sedang dalam kepanikan yang luar biasa saat ini. Panik saja, tidak cukup. Saya ingin menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Sari mengambil salah satu flash disk dan menaruhnya di atas meja. Pengacara itu menyambungkannya ke laptopnya dan memutar file audio pertama. Suara Hartini mengalir jernih dari speaker, caci maki dan hinaannya terdengar sangat vulgar. Wanita udik sepertimu tahu apa soal bisnis restoran. Tutup mulutmu dan kerjakan saja apa yang aku perintahkan. Uang ini hasil keringat anakku. Apa, hakmu ikut campur? Sadar diri sedikit. Kapan kamu pernah kerja? Kami ini, yang memberimu makan, mengangkat derajatmu dari kemiskinan. Mendengar rekaman itu, wajah sang pengacara semakin mengeras. Ia menggelengkan kepala dan menghela napas berat. Saat file berikutnya diputar, terdengar suara Bima yang sedang menyombongkan diri kepada teman-temannya, mengklaim bahwa restoran itu adalah hasil jerih payahnya. Restoran ini, aku yang bangun dari nol. Aku banting tulang 10 tahun tanpa kenal, siang malam sampai bisa begini. Awalnya cuma warung tenda kecil, tapi berkat insting bisnisku, sekarang bisa jadi restoran VIP, 120 kursi. Istriku, dia, di rumah saja urus anak. Urusan restoran semuanya aku dan ibuku yang tangani.
Pengacara itu menghentikan rekaman, menatap lurus ke arah Sari, dan membuka mulut dengan ekspresi serius nan tegas. Dengan bukti sekuat ini, kemenangan klien di pengadilan sudah mutlak. Kapan Anda ingin mendaftarkan gugatannya? Sekarang juga. Semakin cepat, semakin baik. Baik. Dalam waktu kurang dari seminggu, saya akan merampungkan draft gugatan. Begitu Anda setuju dan tanda tangan, saya akan langsung mendaftarkannya ke pengadilan. Konsultasi selesai, Sari keluar dari ruangan dan turun menggunakan lift. Saat melangkah keluar dari gedung SCBD, sinar matahari terasa hangat menerpa wajahnya, sementara angin dingin mengibaskan rambutnya. Sari berjalan santai, sambil mengeluarkan ponselnya. Ada pesan notifikasi baru dari bank, pemblokiran 50 kartu kredit selesai. Pembatalan seluruh layanan auto debit selesai. Sari tersenyum tipis melihat layar ponselnya. Ia berjalan menuruni tangga stasiun MRT, peron dipenuhi oleh para pekerja kantoran. Papan informasi digital menunjukkan kereta akan tiba dalam 2 menit. Sari berdiri di ujung peron, memandang ke arah rel kereta api, melihat ujung terowongan gelap yang membentang panjang. Ini adalah buah dari kesabarannya selama 10 tahun, menahan pedih sambil mengumpulkan bukti lembar demi lembar. Kini, tibalah saatnya untuk memanen apa yang telah ia tanam. Kereta datang menderu, hembusan anginnya menerpa wajah Sari dengan kuat. Pintu terbuka dan kerumunan penumpang tumpah ruah. Sari mencari kursi kosong dan duduk dengan tenang. Ia menatap dinding terowongan gelap yang berkelebat cepat di luar jendela. Hartini dan Bima masih buta akan segalanya. Mereka tidak punya bayangan sekecil apapun tentang neraka sesungguhnya yang sebentar lagi akan mereka masuki. Pemblokiran kartu kredit dan auto debit hanyalah sebuah hidangan pembuka. Saat mereka bertemu di meja hijau pengadilan nanti, barulah akhir yang sesungguhnya dimulai. Sari memejamkan matanya, menarik napas dalam-dalam. Kemarahan membara yang selama 10 tahun bersarang di dadanya, kini telah mendingin dan membeku menjadi sebuah tekad baja. Balas dendam ini bukan lagi soal emosi, melainkan prosedur. Amarahnya telah menjadi bukti, dan rasa sakitnya akan menjadi senjata pamungkas di pengadilan. 1 minggu kemudian, di hari Senin pagi. Hartini terbangun karena suara bel. Rumahnya berbunyi berkali-kali. Ia melirik jam, baru pukul 8 pagi. Setengah mengantuk, ia bertanya-tanya siapa yang bertamu sepagi ini dan berjalan membuka pintu. Seorang tukang pos berdiri di sana, memegang 2 amplop coklat tebal, berlambang Garuda. Surat tercatat, Bu. Tolong tanda tangan di sini. Tanpa tahu apa-apa, Hartini membubuhkan tanda tangannya dan menerima amplop itu. Saat melihat nama pengirimnya, jantungnya seakan melorot ke perut. Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan. Ia kembali ke ruang tamu, duduk di sofa, dan merobek amplop itu. Dengan tangan bergetar, setumpuk tebal dokumen keluar dari dalamnya. Di halaman pertama, tercetak tebal kata, surat gugatan. Penggugat, Sari, tergugat, Hartini, dan Bima. Membaca bagian tuntutan, petitum, pandangan Hartini langsung menggelap. Kertas itu nyaris merosot dari tangannya. 1. Pengembalian hak milik mutlak atas usaha restoran serta gugatan harta Gonogini. 2. Tuntutan ganti rugi perdata, sebesar 60 miliar. 3. Tuntutan pidana, penggelapan dalam jabatan dan penipuan. Hartini memungut dokumen itu lagi, membacanya baris demi baris. Semakin banyak halaman yang ia balik, wajahnya semakin pucat pasi. Daftar. Rincian penggunaan kartu kredit tanpa izin selama 10 tahun dicetak lengkap dengan tanggal 20 Maret 2015. Tas branded, Hermes, 100-150 juta. 5 Juli 2016, biaya hotel bintang 5 di Eropa 100 juta. 15 Desember 2018, keanggotaan klub golf 1.500 juta. Semua tersusun bagai barisan mimpi buruk. Fotokopi setruk, transaksi pembelian barang-barang mewah itu dilampirkan. Tanda tangan palsu yang digurat di atas setruk EDC mesin kasir pun tercetak sangat jelas. Bukti biaya liburan ke luar negeri dilampirkan lengkap dengan tiket pesawat dan voucher hotel. Angsuran mobil mewah dibeberkan bersama fotokopi STNK dan BPKB. Rincian pembelian kartu keanggotaan klub golf disertai surat kontrak membership dan bukti transfer yang tak terbantahkan. Di bagian bawah tertulis dengan tinta merah tebal, total penggelapan kartu kredit Rp25.000, 25 miliar rupiah. Halaman selanjutnya menampilkan fotokopi akta pendirian usaha. Nama Sari terpampang jelas sebagai pemilik tunggal. Kontrak sewa gedung, kontrak renovasi interior, kwitansi pembelian alat dapur semuanya ada. Di semua dokumen itu, cap dan tanda tangan asli Sari tercetak jelas. Di halaman terakhir, terlampir daftar indeks file rekaman suara, lengkap dengan transkrip cacian dan makian,
disertai tanggal dan waktu persis kapan itu diucapkan. Tangan Hartini gemetar begitu hebat hingga ia tak bisa memegang kertas-kertas. Itu dengan benar. Bibirnya mengering dan pecah-pecah. Putranya, Bima, keluar dari kamarnya dan menatap wajah ibunya yang pucat pasi seputih kertas. "Ma, ada apa? Kenapa pucat begitu?" Sebagai jawaban, Hartini menyodorkan dokumen itu kepada putranya. Bima menerimanya dan mulai membaca. Baru melihat halaman pertama, darah di wajah Bima seolah terkuras habis. Tangannya mulai bergetar. "Apa-apaan ini? Tuntutan 60 miliar. Dan bukan cuma itu, dia melaporkan kita ke polisi, penggelapan dalam jabatan." Kedua ibu dan anak itu tak bisa bersuara saat terus membalik halaman-halaman dokumen itu. Semakin jauh mereka membaca, semakin dalam keputusasaan mereka. Bukti-bukti itu terlalu sempurna, tak ada sedikit pun ruang untuk mengelak. Semua catatan, tanggal, nominal cocok satu sama lain dengan presisi yang menakutkan. Bima jatuh terduduk di sofa, memegangi kepalanya dengan kedua tangan, lalu mengerang putus asa. "Kita tamat. Dengan bukti sebanyak dan sejelas ini, tidak mungkin kita bisa menang di pengadilan. Sari sudah merencanakan ini semua sejak awal. Selama 10 tahun, dia mengumpulkan semua bukti ini diam-diam di belakang kita." Hartini panik, segera mengeluarkan ponsel dan memanggil nomor Sari. Terdengar nada sambung terputus. Sepertinya nomornya sudah diganti atau diblokir. Ia mencoba mengirim pesan WhatsApp, tapi hanya muncul checklist satu. "Cepat hubungi Sari, kita harus mengajaknya mediasi, jangan sampai ini berlanjut ke pengadilan." "Gak bisa dihubungi, Ma. Nomornya ganti." Bima membuka WhatsApp dan mencari kontak Sari, tapi foto profilnya sudah hilang, indikasi kuat bahwa nomornya telah diblokir. Semua saluran komunikasi dengan Sari telah terputus total. Wanita itu telah merancang semuanya dengan sangat matang sebelum mengeksekusinya. Pukul 10 pagi, Hartini dan Bima bergegas mendatangi sebuah kantor pengacara kelas menengah di dekat rumah mereka. Kantor itu dikenal sering menangani kasus sengketa perceraian warga sekitar. Setelah membayar biaya konsultasi 1 juta rupiah, mereka masuk ke ruang pertemuan. Sang pengacara, seorang pria parubaya, berkacamata, menerima dokumen itu dan mulai membacanya dalam diam. Baru melihat halaman pertama, dahinya langsung berkerut. Saat membalik halaman-halaman berikutnya, ia perlahan menggeleng-gelengkan kepala sambil berdecak. "Peluang Anda untuk menang nyaris 0%. Bukti yang dilampirkan penggugat terlalu solid dan sistematis. Terus kita harus bagaimana, Pak? Masa tidak ada celah hukum sama sekali?" Suara Hartini bergetar menahan tangis. Pengacara itu melepas kacamatanya, menghela napas panjang, dan menggeleng. "Izin usaha, akta pendirian, dan semua kontrak secara sah terdaftar atas nama penggugat. Semua dokumen ditandatangani dan dicap atas nama penggugat. Secara hukum perdata, ini murni aset milik penggugat. Tapi kan selama 10 tahun kami, yang keringatan mengurus restoran itu tiap hari. Masa itu tidak dihitung?" Pengacara itu kembali menunjuk bagian rincian kartu kredit di berkas gugatan, menekan bagian yang di-highlight kuning. "Kontribusi Anda mengelola operasional, itu bisa dikategorikan sebagai upah kerja atau gaji, tapi itu sama sekali beda ranah dengan klaim kepemilikan aset perusahaan. Lagi pula, penggunaan kartu kredit tanpa izin senilai 25 miliar ini. Tidak ada alasan pembelaan apapun yang bisa menjustifikasinya di mata hukum." Pengacara itu meletakkan kembali dokumen itu di meja, menatap lurus ke arah ibu dan anak itu dengan sangat serius. "Apalagi ini sudah masuk ranah laporan pidana kepolisian. Ini bukan cuma soal perdata dan uang. Kalian berisiko tinggi menghadapi vonis penjara." Wajah Bima berubah menjadi biru pucat. Ia mencengkram erat sandaran kursinya, tubuhnya nyaris tak bisa ditegakkan. "Penjara? Maksud Bapak saya bisa masuk sel, tindak pidana penggelapan dalam jabatan, pasal 374 KUHP, ancaman hukumannya, maksimal 5 tahun penjara. Mengingat nilai kerugian yang mencapai 25 miliar, kemungkinan besar hakim akan menjatuhkan vonis pidana kurungan, Shillong, Real Prison Time." Hartini menutupi wajah dengan kedua tangannya dan mulai menangis, meraung-raung. Bahunya terguncang hebat, air mata deras membasahi tangannya. "Lalu kami harus bagaimana? Tolong beri kami jalan keluar." "Satu-satunya jalan adalah mengupayakan damai, mediasi di luar pengadilan. Kalian harus membujuk penggugat untuk mencabut laporan pidananya dan menurunkan nominal tuntutan." "Gimana mau damai? Ditelepon saja tidak diangkat." Pengacara itu mengeluarkan kartu namanya dan menaruhnya di meja. Dengan nada suara rendah ia berkata, "Hubungi pengacara pihak penggugat, sampaikan niat kalian untuk mediasi, dan bergeraklah secepat mungkin." Selesai konsultasi,
ibu, dan anak itu berjalan kembali ke area parkir dalam kebisuan. Bahkan saat sudah masuk ke dalam mobil, tak satu pun dari mereka yang sanggup berbicara. Hartini hanya menatap kosong keluar jendela. Bima mencengkeram setir tanpa sanggup memutar kunci kontak. Ma, ini gimana? Kata pengacara tadi kita beneran bisa dipenjara. Ibu nggak tahu. Ibu bingung harus berbuat apa. Suara Hartini kehilangan seluruh tenaganya, air matanya tak henti-hentinya menetes. Selama 10 tahun ia hidup baratu, merasa menjadi pemilik segalanya, namun hanya dalam satu malam ia disadarkan bahwa itu semua hanyalah ilusi. Dalam perjalanan pulang, Hartini membuka grup Facebook warga komplek perumahannya. Ada postingan baru di sana dan judulnya membuat jantung Hartini nyaris melompat keluar. Ternyata si nyonya bos restoran seafood itu penipu loh. Dengar-dengar dia pakai nama menantunya buat pinjam duit miliaran. Komentar di bawahnya sudah menembus angka 100. Tangan Hartini bergetar hebat saat ia scroll layar untuk membacanya satu persatu. Seriusan, pantesan tadi aku dengar, selentingan mereka digugat miliaran ke pengadilan selatan. Dengar-dengar, menantunya itu disuruh kerja rodi siang malam kayak babu, tapi gajinya nggak dibayar. Jahat banget sih, katanya dia bikin 50 kartu kredit atas nama menantunya, terus dipakai foya-foya sampai 25 miliar. Gila, penjahat kerah putih, ini mah. Orang rakus kayak gitu nggak pantas buka usaha. Boikot aja restorannya, biar mampus sekalian. Kasian banget menantunya. Semoga dia menang di pengadilan. Ibu mertuanya emang setan. Komentar-komentar terus bermunculan, dan tiap kali ia refresh halamannya, jumlahnya terus bertambah. Hartini tak sanggup lagi membacanya, ia segera mematikan layar ponselnya. Air mata menderas tiada henti. Gosip ini sudah menyebar di luar kendali. Ia tak akan pernah bisa lagi mengangkat wajahnya dan berjalan di komplek perumahan itu. Setibanya di rumah, Bima menghempaskan tubuhnya ke sofa, sementara Hartini masuk ke kamar dan membanting pintunya. Rina si istri baru belum juga kembali dari rumah orang tuanya. Di telepon tidak diangkat, di WhatsApp pun hanya checklist biru. Menjelang malam, Hartini membuka pintu kulkas pelan-pelan. Hanya tersisa sedikit lauk sisa, dan satu bungkus Indomie. Ia merebus mie instan itu, menaruhnya di mangkuk, tapi ia tak punya selera makan, sedikit pun. Mencium aroma kuahnya saja perutnya terasa mual. Ia memaksakan, menelan satu suapan, lalu meletakkan sumpitnya. Ia meninggalkan mangkuk itu di bak cuci piring, dan kembali masuk ke kamar. Di ruang tamu, Bima berbaring di sofa, menatap langit-langit dengan mata nanar. Ponselnya tergeletak mati di genggaman tangannya. Ia sudah menelepon Rina puluhan kali, tapi tak satu pun diangkat. Malam semakin larut. Hartini berbaring di tempat tidur tanpa bisa memejamkan mata. Semua yang ia raih dengan berdarah-darah selama 10 tahun hancur, lebur dalam sekejap mata. Yang menantinya di depan hanyalah sidang pengadilan, jeratan hutang tanpa akhir, dan tatapan jijik dari seluruh warga kota. Sama sekali tidak ada celah untuk bangkit kembali. Masa depan terasa bagai lorong gelap tak berujung. Saat itulah, ponselnya berdering memberi notifikasi SMS dari pihak bank. Pemberitahuan sita rekening. Berdasarkan perintah Pengadilan Negeri, seluruh rekening Anda, blokir debit, sedang dalam proses penyitaan jaminan konservatoir beslag. Hartini melempar ponselnya ke lantai, menarik selimut hingga menutupi kepalanya, dan menangis tanpa suara. Bahunya berguncang, bantalnya basah kuyup oleh air mata, wajah Sari terus berkelebat di benaknya. Tatapan matanya yang dingin dan tenang saat malam pesta itu, kini terasa bermakna sangat berbeda. Tatapan itu bukanlah tatapan orang yang menahan derita. Itu adalah tatapan orang yang sedang menunggu mangsanya masuk jebakan. Tatapan seseorang yang telah memperhitungkan segalanya hingga detail terkecil. Pada hari kedua setelah surat gugatan diterima, Hartini nekat mencari nomor telepon kantor pengacara Sari yang tertera di halaman depan dokumen gugatan. Tangannya gemetar hebat saat memencet tombol call. Halo, dengan law firm, keadilan dan rekan. Saya. Mengenai kasus gugatan Ibu Sari. Saya Hartini, dari pihak tergugat. Staf resepsionis terdiam sejenak, lalu mengatakan akan menyambungkannya ke pengacara yang menangani kasus tersebut. Nada tunggu terdengar panjang. Sekitar 1 menit kemudian, terdengar suara pengacara wanita, yang dingin dan tegas. Ya, Ibu Hartini, ada keperluan apa Anda menghubungi kami? Saya mau minta mediasi. Saya ingin bertemu langsung dengan Sari untuk bicara baik-baik. Boleh saya minta nomor teleponnya? Klien kami menolak keras segala bentuk pertemuan tatap muka. Jika ada tawaran mediasi atau perdamaian, silakan sampaikan melalui saya. Hartini merendahkan suaranya,
setengah memelas dengan nada gemetar, air matanya ikut menetes seiring kata-kata yang keluar dari mulutnya. Saya benar-benar minta maaf. Saya ingin minta maaf yang tulus kepada Sari, dan saya akan mengembalikan semuanya. Tolong sampaikan padanya, tolong cabut laporan pidananya ke polisi. Bisa Anda sampaikan apa persisnya poin penawaran mediasi Anda? Berapa nominal yang bisa Anda bayar dan kapan tenggat waktu pelunasannya? Saat ini kami sedang tidak pegang uang tunai. Tapi kalau diberi waktu sedikit saja, kami akan cari pinjaman dan pasti kami lunasi. Pengacara itu menghela napas pelan, lalu menjawab dengan suara sangat dingin dan tanpa emosi sedikit pun. Tuntutan mediasi dari klien kami sangat spesifik dan jelas. Pertama, serahkan kembali seluruh hak operasional dan kepemilikan aset restoran secara mutlak, detik ini juga. Kedua, lunasi secara tunai seluruh tagihan kartu kredit sebesar 25 miliar tanpa cicilan. Ketiga, pembayaran ganti rugi imaterial atas penderitaan mental sebesar 10 miliar secara tunai. Dari mana kami bisa dapat uang sebanyak itu sekaligus? Beri kami waktu, kami akan cicil setiap bulan. Berarti Anda menawarkan skema pembayaran bertahap? Silakan sebutkan nominal per bulan dan berapa lama durasi cicilannya. Pikiran Hartini seketika blank, mulutnya terkunci rapat. Ia tidak bisa membayangkan berapa puluh tahun waktu yang dibutuhkan untuk melunasi hutang 35 miliar dan berapa cicilan per bulannya. Beri kami izin untuk kembali membuka restoran. Dari keuntungan bulanan restoran itu, kami janji akan mencicil hutangnya pelan-pelan. Usaha restoran tersebut sepenuhnya hak milik klien kami secara hukum. Pihak tergugat tidak memiliki hak sedikit pun untuk mengelolanya. Silakan ajukan opsi penyelesaian yang lain. Terus saya harus bagaimana? Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Bagaimana cara kami mencari uangnya? Nada suara Hartini meninggi. Isak tangisnya meledak. Pengacara di seberang sana diam sejenak sebelum menjawab perlahan. Mohon maaf. Tanpa adanya rencana pelunasan yang rasional dan konkret, mediasi ini mustahil dilanjutkan. Silakan hubungi kami lagi jika Anda sudah memiliki proposal penawaran yang masuk akal. Sambungan telepon diputus sepihak. Hartini membanting ponselnya ke lantai sambil berteriak histeris. Layar ponselnya retak seribu. Mendengar teriakan ibunya, Bima lari tergopoh-gopoh dari kamarnya. Ma, ada apa? Gimana hasil mediasinya? Sama sekali nggak mau dengar. Mereka minta 35 miliar dibayar tunai sekarang juga. Bima jatuh terduduk di sofa. Ia membenamkan wajah di kedua telapak tangannya. Rambut-rambutnya tercabut dari sela-sela jarinya saking stresnya. Sore harinya, tukang pos kembali datang membawa surat tercatat. Kali ini tak tanggung-tanggung, 3 amplop sekaligus. Dengan tangan gemetar Hartini, menandatanganinya. Ia merobek amplop pertama. Itu dari Direktorat Jenderal Pajak, DJP, surat teguran pajak terutang. Tunggakan pajak pertambahan nilai, PPN, restoran senilai Rp400.000. Apabila tidak dilunasi dalam tempo 10 hari kerja, akan dilakukan tindakan penyitaan aset dan pelelangan paksa. Hartini merasa pandangannya berputar. Angka-angka itu membuat perutnya mual dan kepalanya pening. Amplop kedua ternyata dari BPJS Ketenagakerjaan. Pemberitahuan penunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Karyawan senilai Rp200.000. Kegagalan pelunasan akan berakibat pada pembekuan izin, usaha dan penyitaan aset pimpinan perusahaan. Amplop ketiga, tentu saja, dari kantor pengacara pemilik gedung. Isinya surat peringatan, somasi pemutusan, kontrak sewa sepihak, sehubungan dengan penunggakan uang sewa Rp350.000. Selama berbulan-bulan, kontrak sewa dibatalkan secara sepihak. Jika dalam 15 hari properti tidak dikosongkan, akan diajukan permohonan eksekusi pengosongan paksa ke pengadilan. Hartini melempar semua dokumen itu ke atas meja. Seluruh tenaga di tubuhnya sirna, ia jatuh terduduk di kursi. Total hutang mendesak saja, sudah menembus lebih dari 1 miliar. Ia akan segera diusir dari gedung restoran itu. Benar-benar tamat riwayatnya. Keesokan paginya, Hartini dan Bima nekat datang ke restoran, berharap masih bisa menyelamatkan beberapa barang berharga. Namun saat tiba di depan ruko, rolling door restoran sudah dipenuhi stiker kuning dari pengadilan negeri. Stiker segel, sita jaminan, konservatoir beslak. Sesuai dengan penetapan pengadilan negeri, seluruh aset di dalam bangunan ini telah disita. Barang siapa merusak segel atau memindahkan barang di dalamnya akan dipidana berdasarkan hukum yang berlaku. Rolling door itu terkunci rapat. Selain gembok asli, ada rantai dan gembok baja baru yang dipasang oleh pihak pengadilan.
Hartini menarik gembok itu kuat-kuat sambil melolong menangis, membuat orang-orang yang melintas di jalan berhenti dan berbisik-bisik. Ini, restoran kami. 10 tahun kami berdarah-darah mengurus tempat ini. Bima mencoba menarik ibunya menjauh, tapi Hartini memberontak dan memukul-mukul rolling door baja itu dengan kedua tangannya. Telapak tangannya memerah bengkak dan terasa sakit, tapi pintu baja itu tak bergeming. Dari dalam, tak ada suara apapun. Papan nama lampu neon raksasa di atas restoran padam sebagian. Jendela kacanya mulai berdebu tebal, membuat isi ruangan samar-samar terlihat gelap. Ma, sudah hentikan. Malu diliatin orang, banyak. Kita mau gimana lagi? Kita udah bener-bener miskin sekarang. Bima menyeret ibunya masuk ke mobil. Mereka duduk membisu di dalam kabin mobil yang terasa sumpek. Pulang ke rumah pun tak ada yang bisa diselesaikan, dan mereka tak tahu harus pergi kemana lagi. Malam harinya, sebagai harapan terakhir, Hartini menelepon adik laki-lakinya untuk meminjam uang. Dek, ini Mbak lagi, butuh uang banget. Bisa pinjami Mbak 200 juta aja? Buat cash flow darurat, ada masalah apa kok mendadak butuh 200 juta Mbak? Ceritanya panjang, Dek. Pokoknya kasih Mbak pinjaman buat nutup hutang yang mepet ini dulu, nanti Mbak ganti lebih sama bunganya. Sang adik terdiam cukup lama. Ketika ia membuka suara, nadanya terdengar kaku dan sangat hati-hati. Mbak, aku udah denger gosipnya lo dari tetangga, katanya Mbak digugat menantu ke pengadilan. Itu beneran. Tenggorokan Hartini serasa tercekik. Ia tak mampu menjawab, bibirnya hanya bergerak-gerak tanpa suara. Kalau beneran Mbak yang salah, aku nggak berani bantu. Lagi pula, secara jujur ekonomi keluargaku juga lagi seret Mbak. Dek, kita ini saudara kandung loh. Saat susah begini masa, nggak saling bantu. Mbak mohon Dek, Mbak, kalau Mbak merasa saudara, harusnya Mbak perlakukan menantu Mbak dengan baik dari dulu. Sekarang bawa-bawa, ikatan persaudaraan ke aku juga percuma. Maaf ya, Mbak, telepon diputus. Hartini melempar ponselnya sekuat tenaga ke meja kaca. Adik kandungnya sendiri pun membuang muka, tak ada lagi tempat untuk bersandar. Hari-hari berikutnya, ponsel Hartini tak henti-hentinya dibombardir oleh telepon dari para supplier bahan makanan daging, seafood, sayuran. Mereka menagih dengan nada tinggi. Bu Hartini, kami ini modal dengkul juga loh, tagihan. Ibu 150 juta udah nunggak bulan-bulan. Minggu ini nggak transfer, kami lapor. Polisi, tolong ngertiin Pak, restoran lagi disegel. Saya lagi nggak pegang cash. Kasih saya waktu. Mana bisa kasih waktu? Saya juga ditagih peternak dari kampung. Pokoknya saya nggak mau tahu. Dalam sehari ada 10 lebih telepon. Penagihan masuk. Hartini akhirnya mematikan ponselnya. Namun telepon rumah mulai berdering-nyaring tanpa henti, menyiksa telinganya bak alarm neraka. Bima mencoba menghubungi teman-temannya untuk pinjam uang, tapi tak satu pun yang sudi. Malah mereka menyindirnya habis-habisan. Wah, gila lu Bim, kabarnya lu pakai nama istri buat buka usaha, terus kartu kreditnya lu sikat puluhan miliar ya? Enggak gitu bro. Ini salah paham, udah gak usah banyak alasan, tobat lu sana. Teman-temannya satu persatu memblokir nomornya. Bima kini benar-benar terisolasi. Seminggu kemudian, stiker kuning sita pengadilan, sita eksekusi, menempel di pintu depan rumah mewah. Mereka, petugas jurusita dari pengadilan negeri datang langsung ke rumah dan menginventarisasi seluruh perabotan rumah tangga. Smart TV 65 inci, kulkas 3, pintu premium, mesin cuci front loading 20 kg, hingga ranjang queen size beserta, matrasnya di kamar utama semuanya ditempel stiker sitaan. Barang-barang ini akan dilelang oleh negara bulan depan. Hartini hanya bisa duduk membisu di sofa. Bima mengunci diri di kamarnya, tak berani keluar. Jurusita mengetuk pintu kamarnya, tapi ia tak merespons. Rina, sang istri baru, sudah minggat dan nomor teleponnya sudah tak aktif lagi. Malam itu, Hartini duduk di lantai ruang tamu yang dingin dan menangis. Sejadi-jadinya, ingatan tentang kemewahan yang ia nikmati selama 10 tahun, terputar layaknya rol film yang cepat di benaknya. Berjalan pongah di Mall Plaza, Indonesia menenteng tas Hermes, minum wine mahal di fine dining Senopati sambil menyombongkan diri ke arisan ibu-ibu. Foto-foto healing berjemur di kolam renang, Hotel Bintang 5 di Bali. Semuanya kini terasa bagai fatamorgana yang hampa. Semua kemewahan itu dibangun dari darah dan keringat Sari, dibayar dengan kartu kredit hasil keringat Sari, dan kini, ia harus membayar harga yang teramat mahal untuk itu semua. Jadwal sidang pengadilan tinggal sebulan lagi. Pengacara sudah memvonis kemungkinan masuk bui sangat tinggi. Hartini hidup dalam teror setiap detiknya, takut harus tidur di lantai penjara yang dingin. Angin musim penghujan meniupkan hawa dingin lewat celah jendela. Hartini tak
berani menyalakan AC maupun pemanas air untuk menghemat listrik. Ia meringkuk di balik selimut tipisnya, merasakan dingin yang menusuk tulang. Wajah Sari terus menghantui pikirannya. Sorot mata yang dingin dan setenang air itu, kini ia pahami maknanya. Tatapan diam Sari bukanlah tanda penyerahan diri, tapi tanda bahwa ia sedang menunggu. Sikap diam saat dimaki, tidak membantah saat disuruh-suruh, dan ucapan pamit yang sopan di malam perceraian itu, semua itu bukanlah kata perpisahan. Itu adalah deklarasi perang. Sari telah menenun jaring, balas dendamnya dengan sangat hati-hati selama 10 tahun, dan kini jaring itu telah menjerat mereka berdua. Hartini baru menyadarinya sekarang. Semuanya sudah terlambat, teramat sangat terlambat. Mereka sudah jatuh ke dasar jurang. Hari di mana surat panggilan pengadilan mengharuskan mereka hadir telah tiba. Pukul 10 pagi di ruang sidang 05, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hartini dan Bima mengenakan kemeja dan celana bahan warna hitam. Gedung pengadilan yang menjulang tinggi itu memberikan tekanan psikologis yang berat. "Ma, jangan gemetar. Kita kan yang beneran ngelola restorannya, kita harus tegas nyatain itu aja." Bima mencoba menenangkan ibunya, padahal telapak tangannya sendiri basah oleh keringat dingin. Mereka berdua berjalan menyusuri lorong panjang setelah keluar dari lift lantai 2. Sesampainya di depan pintu kayu tebal ruang sidang 05, gagang pintu itu terasa sangat dingin. Hartini menarik napas dalam-dalam, menahan gentar, lalu mendorong pintu masuk. Di dalam ruang sidang, sudah ada beberapa orang pengunjung. Di barisan paling depan, di kursi penggugat, duduklah Sari. Ia mengenakan blazer hitam formal yang rapi, rambutnya diikat ekor kuda dengan sangat bersih. Sari mendongak menatap Hartini yang masuk, sorot matanya tajam, dingin, dan sama sekali tak goyah. Napas Hartini tiba-tiba tercekat, kakinya mendadak kaku. Hidup satu atap selama 10 tahun, ia tak pernah melihat Sari dengan aura semengerikan ini. Wajah Sari tak menunjukkan emosi apapun. Bima masuk mengekor di belakang ibunya. Begitu matanya bertubrukan dengan mata Sari, langkahnya terhenti. Seketika, ia membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu, namun tenggorokannya tercekat. Ibu dan anak itu duduk di kursi tergugat, didampingi pengacara mereka, yang mulai mengeluarkan berkas dari tasnya. Ruang sidang sunyi senyap, hanya terdengar suara detak jarum jam dinding. Tepat pukul 10.00 pintu samping terbuka, majelis hakim masuk ke ruangan. Petugas berteriak, "Hadirin dimohon berdiri." Hakim ketua, pria parubaya berkacamata dengan raut wajah tegas, duduk di kursi tengah. "Silakan duduk. Sidang gugatan harta bersama dan ganti rugi perbuatan melawan, hukum nomor perkara sekian, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum." Suara hakim ketua berat dan berwibawa membuat atmosfer ruang sidang semakin mencekam. "Pertama, mari kita dengar pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Kuasa hukum, penggugat silakan." Pengacara Sari berdiri, memegang setumpuk dokumen, dan mulai menjabarkan tuntutan dengan vokal yang lantang. "Yang mulia majelis hakim, perkara ini adalah kasus pencurian identitas, penyalahgunaan aset, dan penggelapan dana senilai Rp25.000, 25 miliar rupiah, yang dilakukan oleh para tergugat selama 10 tahun menggunakan nama klien kami." Pengacara menyerahkan dokumen bukti ke panitera. Salinan akta pendirian usaha diproyeksikan ke layar monitor besar di ruang sidang. Nama Sari tertera tebal sebagai direktur utama sekaligus pemilik modal tunggal. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2015 dan sepenuhnya terdaftar atas nama klien kami, Sari. Seluruh modal awal disuntikkan dari rekening pribadi penggugat. Slide di layar berganti menampilkan surat perjanjian sewa properti, deposit 5 miliar dan sewa bulanan 350 juta. Nama penyewa, Sari, tanda tangan dan meterainya juga sangat jelas. Tanggal kontrak adalah 15 Februari 2015, terbukti dibuat jauh sebelum renovasi interior dimulai. Bukti, mutasi rekening bank untuk pembayaran biaya kontraktor interior 3 miliar, beli alat dapur 1,5 miliar, dan modal kerja 500 juta, semuanya keluar dari satu rekening milik Sari. Mutasi itu dijejerkan runtut berdasarkan tanggal. Hartini menggigit bibirnya sampai hampir berdarah. Semua uang itu memang uang warisan Sari, itu fakta yang tak bisa ia bantah. Selama 10 tahun masa operasional, para tergugat bertindak seolah-olah merekalah direktur dan pemilik sah bisnis ini. Klien kami dipekerjakan layaknya buruh, tanpa menerima pembagian laba yang adil. Slide layar beralih menampilkan deretan tagihan kartu kredit yang mencengangkan. Para tergugat secara ilegal membuka 50 kartu kredit atas nama klien kami, lalu menghamburkan total 25 miliar rupiah selama 10 tahun tanpa izin. Struk pembelanjaan barang mewah dimunculkan di layar.
Tas Hermes 100-150 juta, dompet Chanel 150 juta, tas LV 100 juta. Angka-angkanya membuat ngilu. Biaya liburan luar negeri, DP mobil sport, member golf eksklusif, semuanya terpapar jelas. Melihat bukti-bukti itu, ditelanjangi di depan hakim, wajah Hartini sepucat kain kafan. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Semuanya terlalu valid, tidak ada ruang baginya untuk berkelit. Selain itu, tergugat 1, Hartini, secara verbal terus-menerus melakukan kekerasan psikologis kepada klien kami. Kami melampirkan bukti rekaman suara. Pengacara menyambungkan laptop ke pengeras suara ruang sidang. Suara lengkingan. Hartini menggema keras di penjuru ruangan. Wanita udik sepertimu tahu apa soal bisnis restoran? Tutup mulutmu dan kerjakan saja apa yang aku perintahkan. Uang, ini hasil keringat anakku, apa hakmu ikut campur? Sadar diri sedikit, rekaman, caci maki itu diputar berurutan. Umpatan kasar memenuhi ruang sidang, yang sakral. Hakim ketua mengernyitkan dahi. Hakim anggota di sebelah kiri dan kanannya menggeleng-gelengkan kepala dengan ekspresi tak nyaman. Hartini menundukkan kepalanya dalam-dalam. Wajahnya merah padam terbakar rasa malu, aibnya dipertontonkan di depan umum, ia bahkan tak berani mengangkat wajah. Selanjutnya, giliran suara Bima yang diputar. Ia sedang membual kepada kolega-koleganya. Restoran ini, aku yang bangun dari nol. Aku banting tulang 10 tahun tanpa kenal, siang malam sampai bisa begini. Istriku? Ah, dia di rumah saja urus anak. Urusan, restoran semuanya aku dan ibuku yang tangani. Bima merosot di kursinya, leher, dan telinganya memerah menahan malu. Demikian penyampaian bukti dari pihak penggugat yang mulia. Pengacara Sari kembali duduk. Hakim membolak-balik berkas di mejanya. Selama beberapa menit, ruang sidang hening bak kuburan. Kita dengar tanggapan dari pihak tergugat. Kuasa hukum tergugat, silakan. Pengacara, Hartini berdiri dengan ragu. Suaranya terdengar tidak bertenaga. Yang mulia, selama 10 tahun, para tergugatlah yang secara de facto terjun langsung mengelola operasional harian restoran. Kami memohon fakta dedikasi kerja keras ini dipertimbangkan. Apakah saudara memiliki bukti tertulis atas pembagian peran atau perjanjian kerjasama bagi hasil? Hakim langsung memotong dengan pertanyaan tajam. Pengacara itu tergagap. Bukti dokumen tertulis tidak ada, Yang Mulia. Namun kami akan menghadirkan saksi pada sidang pembuktian selanjutnya. Hadirkan saksi pada sidang berikutnya. Lalu, mengenai penggunaan kartu kredit tanpa izin, apakah ada bantahan? Pengacara itu membisu. Ia melirik Hartini, tapi Hartini hanya menunduk menatap sepatunya. Apakah ada bukti bahwa penggugat memberikan izin atau kuasa lisan? Itu, sang pengacara kehabisan kata-kata. Hakim menghela napas dan menutup dokumen di depannya. Tergugat 1, Hartini. Berdiri dan jawab, pertanyaan majelis hakim. Apakah benar Anda menggunakan kartu kredit tersebut tanpa persetujuan tertulis dari penggugat? Dengan lutut gemetar, Hartini berdiri. Bibirnya kering kerontang. Itu, uangnya dipakai buat keperluan keluarga dan operasional restoran. Sari juga tahu soal itu, Pak Hakim. Apakah Anda punya surat pernyataan izin, surat kuasa, atau minimal bukti, rekaman suara yang membuktikan bahwa penggugat menyetujuinya? Tidak ada, Yang Mulia. Hakim menggeleng, lalu kembali memfokuskan pandangannya pada berkas. Tergugat 2, Bima, silakan berdiri. Mengapa Anda memberikan keterangan palsu kepada pihak ketiga bahwa properti tersebut adalah milik Anda pribadi? Bima berdiri dengan gelisah dan menjawab terbata-bata. Saya yang mengurus manajemen restorannya setiap hari. Jadi saya merasa berhak mengaku begitu. Apakah Anda sadar bahwa secara hukum, akta pendirian terdaftar atas nama penggugat? Iya, saya tahu. Jadi Anda tahu itu bukan milik Anda secara legal, tapi Anda secara sadar membohongi orang-orang? Bima tak sanggup menjawab dan kembali duduk lemas. Hakim ketua menatap tajam kedua pengacara, lalu berbicara dengan nada yang tenang, namun berbobot berat. Setelah menelaah bukti-bukti awal, dalil-dalil penggugat memiliki kekuatan pembuktian yang sangat meyakinkan. Di sisi lain, tergugat sama sekali belum mengajukan bantahan yang disokong alat bukti sah. Hati Hartini mencelos. Ia mencengkeram erat sandaran lengan kursi kayu itu hingga jari-jarinya memutih. Napasnya tersengal-sengal, secara khusus mengenai pemakaian kartu kredit. Senilai lebih dari 20 miliar tanpa dasar hak, ini berpotensi kuat bergeser dari sengketa perdata murni menjadi ranah pidana penggelapan. Mendengar ucapan hakim, darah di wajah Bima tersedot habis. Bibirnya bergetar hebat. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan 1 bulan dari sekarang pada jam yang sama. Pihak
tergugat diperintahkan untuk menyiapkan alat bukti sanggahan pada sidang. Berikutnya, hakim mengetukkan palunya keras-keras. Tok, tok, tok. Sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Para hadirin berdiri. Sari mengambil tas kerjanya dan melangkah keluar ruang sidang bersama pengacaranya, tanpa menoleh sedikit pun ke arah Hartini dan Bima. Postur punggungnya tegap dan tak tergoyahkan. Hartini masih terduduk lemas di kursinya, tak punya tenaga untuk sekadar berdiri. Bima terus menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Pengacara mereka mendekat dan berbisik dengan nada penuh keputusasaan. Saya sarankan, sebelum sidang bulan depan, carilah jalan damai bagaimanapun caranya. Kalau dilanjut terus, kalian pasti kalah telak. Kedua ibu dan anak itu keluar dari ruang sidang dengan gontai. Di ujung lorong, mereka melihat siluet punggung Sari yang semakin menjauh menuju lift. Hartini sangat ingin berlari mengejar, berlutut, dan memohon ampun, tapi kakinya terpaku di lantai. Ia hanya bisa berdiri mematung menatap kepergian mantan menantunya. Sari sama sekali tak menoleh ke belakang. Ia melangkah sejajar dengan pengacaranya dan masuk ke dalam lift. Saat pintu lift perlahan menutup dan menyembunyikan wajah Sari sepenuhnya, pertahanan Hartini runtuh. Ia jatuh, terduduk di lantai marmer lorong pengadilan dan menangis meraung-raung. Beberapa pengunjung sidang yang lewat melirik aneh ke arahnya, tapi tak ada satupun yang peduli. Suara tangisnya yang menyayat hati memantul di dinding-dinding lorong pengadilan yang sepi. Bima bersandar di tembok, kepalanya tertunduk lesu. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Di luar gedung pengadilan, Sari berhenti. Sejenak di atas anak tangga. Ia menengadah, menatap langit Jakarta. Matahari bersinar cerah menembus sela-sela awan, dan hembusan angin sejuk menerpa wajahnya. Pengacaranya berdiri di sebelahnya dan berbisik pelan. Di sidang bulan depan, palu putusan kemungkinan besar akan langsung diketok. Mereka sama sekali tidak punya amunisi bukti untuk melawan. Sari menganggukkan, kepalanya pelan. Membetulkan letak tas di bahunya. Lalu melangkah menuruni anak tangga satu persatu. Pembalasan dendam yang ia racik matang-matang selama 1 dekade sudah nyaris mencapai garis finish. Tinggal satu ketukan palu hakim lagi. Namun tak ada euforia di wajah Sari. Ekspresinya tetap dingin, tenang, seolah ini hanyalah pekerjaan administratif biasa. Balas dendam bukanlah pelampiasan amarah yang meledak-ledak. Ini adalah kewajiban. Keadilan bukanlah soal emosi, keadilan adalah soal penegakan prosedur. Sari hanya menjalankan apa yang seharusnya ia selesaikan. 1 bulan berlalu. Hari sidang putusan pun tiba. Hartini dan Bima memasuki ruang sidang dengan wajah segelap mendung. Sebulan penuh mereka mencari celah, bukti pembelaan, tapi hasilnya nihil. Pengacara mereka pun sudah memasang wajah, menyerah kalah. Sari duduk di posisi yang sama, mengenakan kemeja formal hitam, dan rambut yang terikat rapi. Ekspresinya masih datar tak terbaca, tak sedikit pun ia melirik ke meja tergugat. Hakim masuk, dan sidang kedua dimulai. Pihak tergugat, apakah ada alat bukti atau saksi yang ingin diajukan? Mendengar pertanyaan hakim, pengacara Hartini berdiri dengan lesu dan menggelengkan kepala. Kami tidak memiliki tambahan alat bukti, Yang Mulia. Namun kami memohon kemurahan hati majelis hakim untuk mempertimbangkan nilai kerja keras para tergugat selama 10 tahun menjalankan restoran. Apakah pihak penggugat ada tanggapan? Pengacara Sari berdiri tegak dan menjawab dengan lugas. Klien kami, sejak hari pertama, telah mentransfer gaji sebesar Rp5.000 per piah bulan secara rutin kepada para tergugat. Selama 10 tahun, total uang senilai Rp600.000 telah dibayarkan sebagai kompensasi keringat dan tenaga mereka. Layar monitor kembali menyala, menampilkan mutasi bank dengan deskripsi. Transfer gaji sebesar 5 juta per bulan, tercetak jelas dan berkesinambungan. Oleh karena itu, para tergugat sudah menerima kompensasi, tenaga kerja yang sangat layak dan sah. Tidak ada lagi dasar hukum untuk menuntut apa yang mereka sebut sebagai nilai kontribusi. Majelis hakim memeriksa dokumen itu, berdiskusi kecil di meja majelis, lalu hakim ketua membetulkan letak kacamatanya. Kedua belah pihak telah didengar keterangannya, dan seluruh alat bukti telah diperiksa. Majelis hakim kini akan membacakan putusan. Atmosfer ruang sidang mendadak kaku, penuh ketegangan. Hartini menahan napasnya, matanya terpaku pada sosok hakim, mengadili. Pertama dalam perkara perdata, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, jantung Hartini seakan copot dari rongganya. Di sebelahnya, Bima terdengar mengerang tertahan. Menyatakan secara sah secara hukum bahwa seluruh hak milik atas izin usaha, aset perusahaan, dan hak sewa adalah murni milik penggugat, Sari.
menghukum para tergugat yang terbukti menyalahgunakan kartu kredit penggugat selama 10 tahun untuk kepentingan pribadi senilai Rp25.000 sebagai perbuatan melawan hukum, PMH, penggelapan. Hakim diam sejenak, membalik halaman putusan. Ruang sidang sangat hening, hingga suara tarikan napas pun terdengar jelas. Suara hakim ketua kembali menggelegar, kali ini lebih berat. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng, untuk mengembalikan kerugian material sebesar Rp25.000, 25 miliar rupiah, kepada penggugat secara tunai dan seketika. Hartini mencengkeram erat sandaran kursi kayu itu. Pandangannya berputar, rasanya bumi tempatnya berpijak runtuh seketika. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi imaterial atas penderitaan psikis penggugat sebesar Rp10.000, 10 miliar rupiah. Memerintahkan para tergugat untuk menyerahkan seluruh kendali fisik maupun administratif operasional restoran kepada penggugat selambat-lambatnya 3 kali 24 jam sejak putusan ini dibacakan. Hakim mengambil berkas yang berbeda. Sorot matanya menjadi jauh lebih tajam. Kedua, mengenai tindak pidana. Mengadili. Menyatakan terdakwa 1, Hartini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan penipuan. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun. Terdengar keributan kecil di kursi pengunjung sidang. Hartini nyaris menjerit histeris, tapi pita suaranya seolah lumpuh. Menyatakan terdakwa 2, Bima, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun. Kepala Bima lunglai, ia menutupi wajahnya yang berurai, air mata dengan kedua tangannya. Bahunya bergetar hebat. Mengingat para terdakwa belum pernah dihukum, status first offender, dan menunjukkan penyesalan. Majelis hakim menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, melainkan dengan masa percobaan, Voorwaardelijk, hukuman percobaan, masing-masing selama 5 tahun dan 4 tahun. Mendengar frasa masa percobaan, Hartini sempat mendesah lega karena ia tidak akan langsung dikirim ke sel tahanan. Tapi kalimat hakim selanjutnya menghancurkan kelegaannya itu. Dengan ketentuan, apabila dalam masa percobaan para terdakwa gagal memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi perdata kepada penggugat atau melakukan tindak pidana baru, maka pidana penjara akan langsung dieksekusi tanpa persidangan ulang. Selanjutnya, memerintahkan penyitaan, sita eksekusi, atas seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak milik para terdakwa hingga seluruh nilai kerugian lunas dibayarkan. Hakim ketua menutup map putusan, lalu menatap Hartini dan Bima dengan tatapan penuh peringatan. Selama masa percobaan, para terdakwa dikenakan pencekalan, dilarang keluar negeri, dan diwajibkan wajib lapor ke kejaksaan jika mengubah alamat domisili. Hakim mengangkat palunya tinggi-tinggi. Tok, tok, tok. Sidang dinyatakan ditutup. Semua hadirin berdiri. Hartini sudah tak punya tenaga untuk bangkit. Ia terduduk lumpuh di kursinya. Putusan pengadilan memaksa mereka membayar ganti rugi total Rp35 miliar. Meskipun lolos dari sel penjara hari ini berkat hukuman percobaan, seluruh harta mereka disita. Negara. Sari berdiri dengan anggun, menenteng tasnya, dan berbalik untuk berjalan keluar ruang sidang bersama pengacaranya. Pada detik itulah, Hartini menggunakan sisa-sisa tenaganya untuk berteriak. Suara seraknya menggema memecah keheningan ruang sidang. Sari, Sari, tolong ampuni aku sekali ini saja. Ibu benar-benar minta maaf. Sari menghentikan langkahnya. Ia menoleh perlahan, menatap mantan ibu mertuanya dengan sorot mata sedingin bongkahan es. Mata mereka bertubrukan, ini pertama kalinya dalam 10 tahun mereka saling bertatapan secara seimbang. Ibu Hartini, apakah ibu ingat satu persatu perlakuan ibu kepada saya selama 10 tahun ini? Suara Sari tenang, volumenya rendah, namun setiap suku katanya menggema jelas di telinga semua orang di ruangan itu. Setiap hari ibu memaki saya, menghina saya, menjadikan saya babu tanpa bayaran yang layak, menggali lubang hutang 25 miliar pakai nama saya. Apa ibu ingat? Hartini tak bisa menjawab, air matanya tumpah menderas. Tolong ampuni aku, sekali ini saja. Isaknya. Saat saya menderita, pernahkah sekalipun ibu mengampuni saya? Sari membalikkan badannya kembali ke arah pintu keluar. Tak ada lagi keraguan dalam langkahnya. Sari, kumohon, jeritan putus, asa Hartini menggema kosong di ruang sidang. Sari membuka pintu dan berkata, dengan suara datar tanpa menoleh. Sekarang, hiduplah sesuai putusan pengadilan. Saya bukan lagi menantu Anda. Pintu kayu tebal itu tertutup rapat. Hartini merosot ke lantai,
menangis meraung-raung. Bima mencoba membangunkan ibunya, tapi ia sendiri pun jatuh tersungkur di samping ibunya. Dua manusia itu tertinggal sendirian di dalam ruang sidang yang kosong. Pengacara mereka mendekat perlahan, suaranya dipenuhi rasa iba yang dipaksakan. Apakah ibu mau mengajukan banding? Hartini menggelengkan kepalanya lemah, suaranya nyaris tak terdengar. Percuma. Kita pasti kalah lagi. Buktinya terlalu kuat. Keluar dari ruang sidang. Hartini berjalan sempoyongan menyusuri lorong panjang sambil bersandar di dinding. Kakinya lemas, pikirannya kosong memikirkan bagaimana caranya ia bertahan hidup mulai esok hari. Seminggu kemudian, jurusita pengadilan benar-benar mengeksekusi rumah mewah mereka. TV pintar, kulkas raksasa, mesin, cuci, dan ranjang mewah semuanya diangkut paksa untuk dilelang oleh kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, KPKNL. Hasil lelang akan langsung ditransfer ke rekening Sari. Hartini duduk termenung di ruang tamu yang kini benar-benar melompong. Ruangan tanpa perabotan itu terlihat begitu angker dan menyedihkan. Meteran listrik prabayar berbunyi karena pulsanya habis. Mereka terpaksa hidup gelap-gelapan dan hanya makan mie instan setiap hari. Bima mencoba melamar kerja ke berbagai perusahaan, namun SKCK-nya, surat keterangan catatan kepolisian, yang kini tercoreng status narapidana penggelapan, membuatnya selalu ditolak di tahap wawancara HRD. Rina, sang istri baru, resmi, mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Mana bisa aku hidup sama mantan, narapidana kere yang hutangnya puluhan miliar? Ucapan Rina sangat tajam dan tak berbelas kasih. Bima hanya bisa diam membisu, menandatangani surat cerai, tanpa perlawanan. Sebulan kemudian, nama di papan izin usaha restoran resmi, berganti sepenuhnya atas nama Sari. Sari mempekerjakan tim manajemen profesional, untuk melakukan rebranding dan operasional. Setelah 10 tahun, restoran itu, akhirnya kembali ke tangan pemilik sahnya yang sesungguhnya. Para pelanggan, setia mulai berdatangan kembali. Rolling door kembali dibuka, papan neon, dibersihkan dan menyala terang, interior restoran dipercantik. Wah, ibu bos asli akhirnya turun gunung ya, syukurlah, pantesan, kemarin-kemarin rasanya aneh. Sekarang baru bener nih, restoran dikelola pemilik, aslinya. Kami pasti sering-sering mampir, Bu. Reaksi para pelanggan sangat antusias. Buku reservasi VIP kembali dipenuhi jadwal pesanan. Sari berkeliling, restoran yang kini beroperasi dengan lancar. Ia menarik napas dalam-dalam. Masa 10 tahun penderitaan itu terlintas sekejap bak kilasan film, lalu lenyap. Tidak ada senyum sombong di wajahnya, juga tidak ada raut kesedihan. Hanya ada ekspresi kedamaian yang sunyi. 3 bulan kemudian, Hartini dan Bima kini terdampar di sebuah kontrakan petakan di kawasan kumuh pinggiran Jakarta. Sewanya hanya 800.000 sebulan. Ruangan itu sangat sempit, lembab dan ventilasinya buruk. Untuk dihuni 2 orang dewasa, rasanya seperti di penjara, dalam kotak korek api. Jendela kecilnya hanya mendapat sinar matahari beberapa jam sehari, dindingnya berjamur, dan kamar mandinya sangat sempit hingga tak bisa digunakan untuk bergerak leluasa. Hartini akhirnya mendapat pekerjaan sebagai tukang cuci piring di sebuah warteg besar dekat terminal. Ia bekerja keras 10 jam sehari dengan upah 1.500.000 per bulan. Bima mendapat pekerjaan sebagai penjaga kasir shift malam di sebuah minimarket Alfamart, bekerja dari jam 10 malam hingga jam 6 pagi. Gajinya hanya UMR potong sana-sini, sekitar 3.000 sebulan. Total pendapatan ibu dan anak itu sebulan hanyalah Rp4.500.000. Dipotong sewa kontrakan, token listrik, dan makan sehari-hari, nyaris tak ada uang yang tersisa. Hutang 35 miliar rupiah, yang diputuskan pengadilan terasa seperti candaan yang kejam. Seumur hidup, bekerja jadi budak pun tak akan pernah cukup untuk membayarnya. Harapan benar-benar musnah. Suatu malam, Hartini pulang dari shift cuci piring di warteg. Seluruh tulang di tubuhnya serasa remuk. Tangan yang dulu dihiasi cincin berlian itu kini kasar, pecah-pecah, dan melepuh. Akibat terendam air deterjen kotor seharian. Pinggangnya sakit tak tertahankan. Akibat berdiri berjam-jam, lututnya ngilu, dan pergelangan tangannya mulai membengkak terkena tendinitis, radang sendi. Di usianya yang mendekati 60 tahun, pekerjaan fisik kasar ini menyiksanya layaknya di neraka. Saat ia tiba di kontrakan, Bima sedang bersiap-siap memakai seragam minimarketnya. Ibu dan anak itu bahkan tak punya waktu luang untuk saling bertatap muka lebih dari 5 menit. Saat ibunya pulang, anaknya berangkat. Saat anaknya pulang, ibunya berangkat. Begitu terus siklus hidup mereka. Ma, udah makan? Ibu tadi makan sisa sayur di warteg. Kamu buruan berangkat, Gi. Beli roti aja di minimarket. Percakapan
mereka sangat singkat. Bima membuka pintu kontrakan dan menghilang di telan kegelapan malam. Hartini duduk sendirian di lantai kontrakan yang dingin. Matanya menatap dinding, tripleks yang berjamur. Ingatan tentang dirinya 10 tahun yang lalu kembali, terbayang sangat jelas. Hartini yang dulu berjalan pongah menenteng tas mewah di Plaza Senayan. Hartini yang dulu toast wine mahal di private room restoran. Sambil tertawa, Hartini yang dipanggil nyonya bos besar oleh semua orang. Semua itu terasa sangat hampa dan konyol. Kini, bau sabun cuci piring murah tak bisa hilang dari tangannya. Pinggangnya mau patah. Dan besok pagi jam 6 ia harus kembali menggosok panci gosong di warteg. Wajah Sari kembali membayang di benaknya. Kalimat terakhir Sari di ruang sidang itu terus berputar-putar di telinganya. Sekarang, hiduplah sesuai putusan pengadilan. Saya bukan lagi menantu Anda. Hartini memeluk lututnya, meneteskan air mata penyesalan yang tak berujung. Tapi semuanya sudah terlambat. Ia tak bisa memutar balik waktu. Dan ia tahu, ia harus menjalani sisa hidupnya di neraka ini sebagai penebusan dosa atas apa yang ia lakukan kepada Sari selama 10 tahun, setahun berlalu sejak palu hakim diketukkan. Musim hujan kembali mengguyur Jakarta, angin dingin, menyapu jalanan protokol, orang-orang bergegas melangkah dengan payung dan jaket tebal. Sari duduk di balik meja kerja di ruang kantor pribadinya di restoran. Ia sedang mengecek buku daftar reservasi VIP. Jadwal makan malam hari ini fully book tanpa celah. Berkat sentuhan langsung dari sang pemilik asli, bisnis restoran ini makin meroket. Pelanggan setia terus bertambah, pelanggan baru datang dari review positif influencer di media sosial. Para pebisnis kuliner di daerah Senopati dan Gunawarman bahkan sering mampir untuk sekadar mencari tahu rahasia manajemennya. Eksekutif chef yang baru direkrutnya memiliki keahlian luar biasa, dan para staf pelayan, waiters, melayani pelanggan dengan senyum, tulus dan profesional. Sari menggaji mereka dengan sangat layak. Uang lembur, BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan dibayar penuh, ditambah bonus akhir tahun dan THR yang royal. Para staf bekerja dengan gembira, membuat tingkat turnover karyawan resign nyaris 0%. Omset restoran ini jauh melampaui pencapaian 10 tahun lalu. Keuntungan bersihnya kini menyentuh angka ratusan juta per bulan. Dengan modal laba bersih tersebut, Sari berekspansi menyewa ruko lantai 2 di gedung yang sama untuk dijadikan coffee shop premium dan berencana membuka bakery di lantai 3. Pukul 2 siang, jam sibuk makan siang telah usai. Sari menyesap kopi panasnya sambil memandang rintik hujan dari balik jendela kaca ruangannya. Kendaraan merayap padat di jalan raya, lampu-lampu mobil menembus tirai hujan. Ponselnya berdering, tertulis nama ayahnya di layar ponsel. "Halo Sari, restoran lagi, ramai nak? Jangan terlalu diforsir kerjanya, jaga kesehatan." "Aman Pak. Semua berjalan lancar, karyawan pada solid, omset juga stabil terus naik." "Syukurlah kalau begitu. Putri Bapak sudah terlalu lama menderita. Sekarang, Bapak cuma berdoa supaya hari-harimu penuh kebahagiaan." "Iya Pak, aku juga merasa begitu." Setelah telepon ditutup, Sari tersenyum tipis. Hidupnya kini benar-benar berbalik 180 derajat dibandingkan 1 tahun yang lalu. Pembalasan, dendamnya telah purna. Keadilan telah ditegakkan. Kini, saatnya ia menikmati hidupnya sendiri dengan tenang. Di waktu yang sama, Hartini sedang jongkok di area cuci piring berlantai semen kasar di belakang sebuah warteg. Tangannya keriput dan melepuh akibat air cucian piring. Setahun penuh bekerja tanpa pernah libur, tubuhnya makin hancur, sakit pinggangnya makin parah, tapi ia menahan diri untuk tidak pergi ke puskesmas karena tak punya uang. Lututnya ngilu. Pergelangan tangannya bengkak, dan malam hari ia tak bisa tidur, nyenyak akibat ngilu di sekujur sendinya. Bos warteg itu sangat galak dan cerewet. Jika ada sedikit saja noda minyak tersisa di piring, ia akan meneriaki Hartini dengan kasar dan menyuruhnya mencuci ulang. Hartini yang dulu hobi meneriaki dan memaki karyawan, kini hanya bisa menunduk pasrah. Rasanya karma 1 tahun yang lalu telah berputar menghantam wajahnya. Bos warteg berjalan ke arah area cuci piring dengan wajah cemberut. Bu Hartini, mulai bulan ini gajinya, saya naikin 50.000 perak sebulan. Tapi syaratnya hari Minggu juga harus masuk, nggak usah libur." "Iya bos." "Baik." Hartini mengangguk pelan. Ironisnya, alih-alih merasa terhina, ia bersyukur gajinya naik 50.000 perak. Bayangkan, setahun lalu ia menghabiskan puluhan juta untuk sekali makan. Kini ia harus mengais syukur atas uang 50.000 perak. Malam harinya, Hartini pulang menembus rintik hujan menuju petakan kontrakannya. Bima sudah berseragam Alfamart dan bergegas pergi untuk shift malam. Ruangan petakan itu sangat dingin.
saat ia membuka kulkas kecil bekas yang mereka beli. Di loak, isinya hanya ada 1 telur ayam dan sedikit nasi sisa kemarin. Beras. Di wadah plastik sudah menipis. Hartini memasak mie instan dan memasukkan 1 butir telur itu. Tabungan mereka selama setahun hanya terkumpul sekitar Rp3.000. Sangat menyedihkan jika dibandingkan hutang 35 miliar yang mengikat leher mereka. Sesuai penetapan pengadilan, mereka harus mentransfer Rp1.000 ke rekening titipan pengadilan setiap bulannya. Namun pokok hutang tak berkurang sedikit pun, malah denda bunga berjalan terus membengkak. Seperti yang diprediksi sang pengacara, mencicil seumur hidup pun hutang itu tak akan pernah lunas. Hartini sangat sadar akan realita pahit itu. Pukul 11 malam, Bima sedang melayani pelanggan di meja kasir minimarket. Seorang pria muda masuk membeli rokok, Marlboro merah 1 bungkus. Mas, baik, totalnya Rp39.000. Pelanggan itu menempelkan kartu debitnya di mesin EDC. Bima memproses pembayaran dan menyerahkan struk. Pelanggan itu mengambil rokoknya dan berlalu pergi, sementara Bima kembali merapikan display permen di rak kasir. Ironi yang menyakitkan, setahun lalu ia adalah bos besar restoran VIP 120 kursi, kini ia adalah pegawai minimarket. Shift malam bergaji UMR, nomor ponselnya sudah ganti, teman-teman lamanya sudah, tak ada yang peduli padanya. Kadang jika tanpa sengaja ia berpapasan dengan kenalan lamanya di jalan, Bima buru-buru menunduk menyembunyikan wajahnya. Tatapan kasihan dan jijik dari mereka terlalu menyakitkan untuk ditanggung. Gugatan cerai dari Rina sudah inkrah berkekuatan hukum tetap. Mantan istri barunya itu menuntut ganti rugi dan harta gonogini, tapi Bima tak punya sepeser pun. Kabarnya, Rina kini sudah kembali ke rumah orang tuanya dan sedang mencari jodoh pengusaha kaya lagi. Bima mati rasa mendengar kabar itu. Semua saraf, emosinya sudah putus. Ia hanya memikirkan bagaimana caranya bisa bernapas dan makan hari ini. Suatu hari Sabtu sore, Sari menyempatkan diri mampir ke Mall Grand Indonesia untuk membeli mantel musim hujan. Ia berjalan-jalan santai di butik desainer terkemuka. Matanya tertuju pada sebuah mantel wall klasik. Ia mengecek price tag-nya. Rp7 juta. Masih masuk akal. Sari memanggil pelayan butik, SPG, mencobanya, dan langsung menyerahkan kartu debitnya ke meja kasir. Membeli barang seharga jutaan tanpa pikir panjang adalah hal yang mustahil baginya setahun yang lalu. Kini, ia menggunakan uang hasil keringatnya sendiri, dengan penuh kebebasan. Keluar dari mall, ia mampir ke kedai kopi artisan di lantai dasar, memesan latte, dan duduk di kursi dekat kaca jendela. Ia memandangi orang-orang yang berlalu lalang sambil tertawa bahagia, sementara matahari sore menyorot lembut di ufuk barat Jakarta. Ponselnya berbunyi ding. Pesan WhatsApp dari manajer restorannya. Ibu Sari, reservasi VVIP 40 pax untuk dinner malam ini sudah dikonfirm semua ya. Bahan baku premium sudah standby. Sari tersenyum, mengetik balasan singkat good job, lalu kembali menyesap kopinya. Mimpi yang tertunda selama 10 tahun, akhirnya terwujud nyata. Restoran, itu miliknya, dikendalikan olehnya, dan tak ada satupun parasit yang mengganggu hidupnya lagi. Di Sabtu malam yang sama, Hartini sedang berada di sebuah minimarket murah di pinggir jalan raya, menghitung sisa uang belanjanya. Di dalam dompet plastiknya, hanya ada 3 lembar uang 10.000. Ini sisa jatah belanjanya untuk seminggu ke depan. Ia membawa 5 bungkus mie goreng, seikat sawi, dan 1 papan tempe ke kasir. Totalnya 32.000. Hartini panik, ia meminta kasir membatalkan tempenya, menggantinya dengan sebutir telur asin agar pas dengan uang 30.000 yang ia punya. Dalam perjalanan pulang menenteng kantong kresek, secara tak sengaja rute angkot yang dinaiki Hartini melewati jalan di mana mantan restoran mewahnya berdiri. Hartini spontan memalingkan wajah, tapi matanya tak sengaja menangkap wujud restoran itu dari jendela angkot. Papan namanya sudah direnovasi total, jauh lebih modern dan mewah. Lampu-lampu kuning, hangat, warm white, menerangi area parkir yang dipenuhi mobil mewah. Jauh lebih bersih dan elegan dibandingkan saat ia yang mengelolanya dulu. Dari jalanan saja, suara tawa dan dentingan piring terdengar riuh. Hartini mengintip dari balik kaca angkot. Restoran itu full house, para pelayan bergegas, mondar-mandir melayani tamu. Sosok Sari tidak terlihat dari luar, namun denyut nadi kehidupan restoran itu membuktikan betapa suksesnya bisnis tersebut di bawah kendali pemilik yang sah. Di setiap meja tersaji hidangan laut premium, udang galah, dan ikan bakar yang menggiurkan. Tamu-tamu tampak tersenyum puas, mencicipi hidangan. Hartini terpaku menatap dari jendela angkot, dadanya seakan ditimpa batu raksasa.
10 tahun ia hidup dalam ilusi. Merasa bahwa tempat megah, itu adalah kerajaannya. Kini, ia bahkan tak pantas menginjakkan kaki di halaman parkirnya. Ia tak akan pernah bisa lagi menjadi tamu di sana. Untuk membeli tempe saja ia harus berpikir 2 kali. Mana mungkin ia sanggup membeli seporsi kepiting? Angkot melaju menjauh. Angin malam berhembus masuk dari kaca jendela. Angkot yang terbuka, menusuk pori-porinya. Air mata mengalir deras dari sudut mata tuanya. Setibanya di kontrakan petak, ia merebus mie instan dan memakannya bersama sebutir telur asin. Bima sedang menjaga kasir minimarket di suatu tempat, dan Hartini kembali harus makan sendirian, dikelilingi dinding triplex berjamur, tanpa ada TV untuk menghibur diri. Suasana dingin mencekam ruangan sempit itu. Memikirkan tagihan token listrik, ia tak berani menyalakan kipas angin. Setahun yang lalu di bulan yang sama, ia sedang apa? Hartini mencoba mengingatnya. Ya, ia sedang minum wine di Senopati. Menenteng tas Hermes untuk dipamerkan di arisan elit. Disapa Nyonya Bos oleh semua orang. Berfoto memakai sunglasses mahal di pinggir pantai Bali lalu diunggah ke Instagram. Segala kenangan itu kini terasa sangat menjijikkan. Fakta bahwa itu semua dibiayai dari keringat dan air mata Sari. Fakta itu sengaja ia butakan selama 10 tahun. Saat ia menikmati kemewahan dari uang yang bukan miliknya, ia justru menahan gaji Sari, memakinya setiap hari, dan memperlakukannya lebih rendah dari asisten rumah tangga. Kini menyesal pun sudah tak ada gunanya. Waktu tak bisa berputar mundur. Dan, Hartini tahu, ia harus membayar harga atas kesombongannya ini selama sisa hidupnya. Malam itu, Sari pulang ke apartemen barunya setelah menutup operasional restoran. Sebuah unit apartemen luks 3 kamar di kawasan Jakarta Selatan, dengan sewa 30 juta per bulan dan deposit ratusan juta. Setelah 10 tahun hidup tersiksa, ia akhirnya bisa tidur di ranjang yang benar-benar layak. Setelah mandi air hangat, ia berbaring di atas spray sutra yang lembut dan menatap langit-langit kamarnya. Bayangan kejadian di ruang sidang setahun lalu terlintas sejenak. Teriakan memelas Hartini yang minta diampuni. Tubuh Bima yang merosot hancur di lantai ruang sidang. Semuanya terekam jelas di otaknya. Sari sama sekali tidak pernah memaafkan mereka, dan sampai kapanpun ia tak punya niat untuk memaafkan. Penderitaan dan penyiksaan mental yang ia alami selama 10 tahun tidak akan pernah bisa dilunasi hanya dengan uang. Hukuman pidana dari hakim pun rasanya belum cukup membalas rasa sakitnya. Namun, balas dendam ini telah selesai secara hukum. Kini, saatnya ia melanjut hidup dan merajut kebahagiaannya sendiri. Sari memejamkan mata dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tertidur dengan sangat pulas. Kedamaian sejati yang ia idam-idamkan selama 1 dekade akhirnya terwujud. Tak ada lagi teror, tak ada lagi air mata yang harus disembunyikan. Cahaya bulan purnama menyusup, lembut lewat celah tirai apartemen mewahnya, menemani malam yang sunyi. Di sudut lain kota Jakarta, Hartini terlelap kedinginan di lantai kontrakan petakannya yang keras. Kehidupan 2 orang ini kini melaju di 2 rel yang bertolak belakang. Keadilan telah ditegakkan, hukum sebab akibat karma telah bekerja. Dengan semestinya, masing-masing memanen apa yang mereka tanam. Ilusi yang dibangun di atas kebohongan selama 10 tahun pada akhirnya hancur, berkeping-keping, dan hanya kebenaranlah yang akan bertahan di akhir cerita. Sari bertahan dalam keheningan yang panjang, sedangkan Hartini menyia-nyiakan waktu tersebut dengan kecongkakan. Perbedaan itulah yang pada akhirnya mengubah takdir mereka 180 derajat. Balas dendam terbaik bukanlah kemarahan yang membara, melainkan persiapan yang dingin dan penuh perhitungan, dan keadilan sekalipun ia sering datang terlambat, pasti akan menemukan jalannya. Kisah ini adalah bukti nyatanya, benih kejahatan yang Anda tabur kepada orang lain, suatu hari nanti pasti akan kembali kepada Anda. Semoga kisah yang kami bagikan hari ini bisa memberi Anda kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari. Jangan lupa subscribe dan like, serta tinggalkan pesan atau dukungan Anda untuk tokoh utama kita di kolom komentar.